Jurus Aura Dewa, ikuti perintahku. Jangan lewatkan siapapun. Jalankan. Hampir saja. Hampir hancurkan kultivasi. Fandi, ini sudah 10 tahun. Apa kamu gak mau sama aku lagi? Lucy. Gimana pun, Lucy istriku. Aku gak bisa melupakannya. Ibu, kamu baik-baik saja? Fandi, apa yang kamu lakukan? Dasar, aku ini ibu mertuamu. Enggak, aku. Lucy, ini gak seperti pikiranmu. Biar aku jelaskan, aku hanya mencoba menyelamatkan. Fandi, aku sangat kecewa padamu. Kalau begitu, turunlah dari gunung. Selesaikan urusan duniawimu. Selamat tinggal, Tuan Fandi. 10 tahun berlatih di gunung, tapi hanya 1 hari berlalu di dunia manusia. Nona, aku lihat bayangan gelap di tanganmu dan aura gelap padamu. Aku takut ada bencana yang mengincarmu. Apa maksudmu? Dengan kata lain, Nona, kamu hadapi bencana besar hari ini. Dasar mesum, apa kamu tahu siapa aku? Beraninya menggangguku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu harusnya nggak keluar rumah hari ini. Kalau nggak akan ada pertumpahan darah. Omong kosong. Aku kasih tahu kamu, pergilah sekarang juga. Kalau kamu terus mengikutiku, aku akan panggil pengawalku. Tuan Tejo, target sudah terlihat. Lakukan. Selama Hani mati di sini, 5 grup surga akan berantakan. Baik. Lupakan saja. Anggap saja ini kebaikanku. Hah? Astaga, apa yang aku lihat ini? Hei sayang, aku pikir aku baru melihat keabadian. Nona, aku sudah bilang akan ada bencana. Aku nggak bohong kan? Apa kamu baik-baik saja? Hei, Nona. Jangan begitu. Aku pria yang sudah menikah. Kamu selamatkan hidupku, jadi kamu penyelamatku. Kalau kamu perlu sesuatu dariku, bilang saja. Aku tadi sudah menamparmu. Aku minta maaf. Nona Hani, aku nggak menyalahkanmu. Ini kartu emas dari 5 grup surga. Ini kasih kamu akses ke dana miliaran dan semua personil kami. Ini hadiah kecil sebagai terima kasihku. Tolong, terimalah. Enggak, ini terlalu berlebihan. Jadi kamu pikir kartu ini bernilai lebih rendah dari hidupku? Baiklah, akan ku terima ini. Setelah urusan duniawi selesai dan kembali ke pegunungan, kartu ini nggak akan berguna. Nona Hani dari grup 5 surga sangat lembut dan cantik kan? Apa? Lucy. Lucy. Jadi Fandi, kamu nggak pulang ke rumah seharian? Aku kira ada yang terjadi padamu. Ternyata kamu pikirkan wanita cantik. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Enggak. Sudahlah, ayo pulang sekarang. Baiklah. Ibu. Dasar bajingan. Kamu masih berani kesini? Ibu, ini sudah malam. Nggak perlu berteriak. Aku bawa Fandi untuk minta maaf padamu. Dan kita lupakan ini Itu semua. benar, Fandi. Cepat minta maaf ke ibu mertuamu. Aku nggak mau permintaan maaf. Aku mau dia pergi sekarang juga. Ibu, aku mau menceraikan Lucy. Apa katamu? Kamu mau menceraikanku? Iya, setelah semuanya, aku cuma kesini untuk bawa keberuntungan bagi kalian. Sekarang sudah nggak perlu. Tinggal di sini, cuma merusak pemandangan kalian. Baiklah, kamu mau cerai, tentu. Tapi, selama ini kamu tinggal di sini dan pakai uang kami. Kalau kamu bercerai, kembalikan uang-uang kami. Gimana? Tim 4 lautan berhutang padaku 2 miliar. Kalau kamu meminta cerai, pergilah besok dan bantu aku ambil uangku dulu. Kalau kamu berhasil, aku biarkan Lucy menceraikanmu secepatnya. Kalau enggak, entah dengan jual darah atau tubuhmu atau bekerja seperti anjing, kamu harus kembalikan uangku. Kamu harus kembalikan uangku. Ibu, diam. Keberatan? Baiklah. Fandi, mau kemana? Ke tim 4 lautan. Nggak usah dengarkan orang tuaku. Pusat dagang ini berbahaya. Mereka punya kelompok yang melindungi. Mereka kesana sama seperti bunuh diri. Jangan coba hentikan aku. Ini cuma soal balas budi. Aku mau tahu,
Kenapa tim 4 lautan harus dipertimbangkan? Jangan, Fandi. Masuklah ke mobil dan ikut aku. Kamu pergi bekerja saja, nanti terlambat. Kita ini nggak sejalan. Dasar. Ayo jalan. Ini dia. Lucy, kalau aku sudah balas budi padamu, kita akan berpisah jalan dan melupakan satu sama lain. Setelah penceraian ini, apa ada seseorang yang melanjutkan membawakan aku sarapan? Bocah, apa yang kamu lakukan? Aku dari klinik Hujan. Namaku Fandi. Aku kesini mau menagih hutang Nona Rara. Fandi, kamu menantu dari keluarga Tan. Iya, Bagus. Kamu orang pertama yang berani datang ke sini dan menagih apa hutang. maksudmu? Hei bocah, kamu dalam masalah. Kalau kamu ke sini dan menagih hutang, lalu orang lihat kamu pergi tanpa terluka, mereka semua akan mengikuti caramu. Lalu mana mungkin aku Rara melindungi reputasiku di sini? Jadi hari ini kamu nggak akan bisa keluar dari sini. Tapi aku orang yang adil. Kalau kamu nggak melawan, aku cuma akan ambil kakimu. Kalau kamu melawan, aku ambil tanganmu juga. Gimana? Bukannya Nona Rara terlalu berlebihan? Ini dunia di mana anjing makan anjing. Kamu layak diganggu. Tangkap dia. Baik. Wah. Kamu. Aku ketua tim 4 lautan. Kamu berani menyakitiku? Saudara tim 4 lautan gak akan biarkan. Kamu? Nona Rara, aku nggak bicara banyak. Panggil orang terkuat di kelompokmu ini untuk hadapi aku sekarang. Aku mau lihat gimana kelompokmu ini nggak akan biarkan aku kabur. Gimana caramu nggak biarkan aku kabur? Bocah, kamu tunggu saja. Di pegunungan Master nggak biarkan aku bertarung dengan saudara. Sekarang aku sudah turun. Mungkin aku dapat pertarungan bagus. Bunuh dia! Lumpuhkan anak ini cepat. Mana mungkin ini terjadi? Teruskan saja. Tangkap dia. Apa dia manusia? Berhenti bicara dan lawan aku. Apa nggak ada yang tersisa? Benar, nggak ada satupun. Itu tadi 500 orang. Tim 4 lautan yang hebat dengan 500 petarung cuma punya kekuatan segini. Aku sangat kecewa. Kakak, aku salah. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kumohon, maafkan aku. 2 miliar. Nggak, aku bayar kamu 5 miliar. Aku akan kasih ke kamu. Tuan Fandi, ini uang 5 miliar dan 3 tahun kontrak kerjasama antara tim kami dan klinik Hujan. Kumohon, terima ini. Baiklah, karena kamu memohon, aku setuju. Aku nggak akan memanfaatkanmu. Pedang dewa milikmu itu benda petana buruk. Lebih baik buang saja. Baik, terima kasih sarannya. Aku akan buang benda itu besok. Ambil ini. Ini bisa selamatkan hidupmu. Pria dengan kemampuan silat, tapi dia percaya hal mistis begini. Bersihkan ini. Aku mau ke rumah sakit. Baik. Kak Rara. Astaga, Kak Rara. Apa kamu baik-baik saja? Gak mungkin. Ayo pergi. Apa kita masih pergi ke rumah sakit? Apa ini benar-benar kutukan? Kertas pelindung, kertas pelindungnya. Hutangnya sudah kembali. Hah? Sekarang, apa aku bisa ceraikan Lucy? Aku sudah memeriksanya. Ini benar. Ini benar. Lucy, besok bawa dokumen pernikahan, pergi dan ceraikan saja pria ini. Cerai? Cerai apanya?
Aku nggak setuju bercerai. Ibu yang setuju. Tapi aku nggak. Apa yang kamu mau sekarang? Tim terkenal dari Jakarta, Komunitas Awan, setelah 3 tahun telah umumkan dalam 1 bulan akan jadi tuan rumah perjamuan lagi. Dan di acara ini mereka akan pilih 6 anggota tim. Kamu mau cerai? Baiklah, kalau bisa buat keluargaku masuk tim Awan, aku akan menyetujuinya. Komunitas Awan? Apa itu? Itu kelompok elit di kota Jakarta. Mereka akan tetapkan 6 orang anggota. 6 orang ini, mereka penguasa di kota Jakarta. Mereka berisi 1 gerbang, 2 macan, dan 3 penguasa. Untuk masuk ke komunitas, kamu harus punya persetujuan dari 6 anggota itu. 1 gerbang, 2 macan, dan 3 penguasa. Gerbang merujuk ke keluarga Yan dengan 9 lulusan terbaik dan 3 pemerintah dalam satu keluarga. Itu kekuatan mereka. Keluarga nomor 1 di kota Jakarta, 2 macan Arta. Ketua dari Aliansi Tarung Jakarta, dan ketua dari 8.000 pasukan. Yang lainnya ketua tim 4 lautan, Ayah Rara. Ketua dari tim 4 lautan, penguasa bisnis bawah tanah, Tia. Jadi itu dia. Kalau begitu, bagaimana soal 3 penguasa? 3 penguasa, bos barang antik Arion, penguasa keuangan Tejo, dan 1 lagi, kesayanganmu Nona Hani. Masing-masing aset mereka senilai lebih dari ratusan triliun. Itu kenapa mereka disebut 3 penguasa. Bukannya harusnya 6 orang? 1 dari penguasa, Tejo dan keluarganya, kena beberapa alasan khusus. Karena itu, diusir dari kota Jakarta. Itu kenapa komunitas Awan mencari anggota baru. Kalau kamu bisa, coba masukkan keluarga Tan dan jadikan kami salah satu dari mereka. Kalau kamu berhasil, aku akan setuju untuk bercerai. Kalau enggak, aku akan jadi orang yang membuangmu. Aku akan jadi orang yang membuangmu. Aku paham. Aku pastikan keluarga Tam menjadi anggota komunitas Awan. Sombong sekali. Ibu, aku pergi dulu. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Lucy. Hera, Jenny, ayo bertemu di Bar Matahari. Iya, aku sedikit lelah akhir-akhir ini. Carikan aku model pria tampan. Aku akan bersantai malam ini. Lucy, tempat itu nggak baik. Kita akan bercerai, ini bukan urusanmu. Kalau begitu aku ikut denganmu. Lucy, kamu sudah sampai. Kenapa kamu mengajak bajingan itu denganmu? Benar, dia itu cuma pengaruh buruk. Sekarang dia nggak berguna. Usir saja. Jangan bicarakan itu sekarang. Di mana Tuan Zidan? Kapan dia datang? Lucy, nggak perlu khawatir. Aku tahu keluargamu punya masalah keuangan akhir-akhir ini. Bersyukurlah atas koneksi kami. Tuan Zidan sudah setuju pinjami uang. Ayo temui dia hari ini. Dan kita bersenang-senang. Iya, ayo bersenang-senang. Lucy, kamu butuh uang. Bukan maksud nggak mau kasih tahu kamu. 20 miliar, bahkan aku bilang kamu nggak akan bisa bantu. Lucy, aku telepon orang untuk dapat uang. Terserah gimana, jangan pinjam dari Zidan. Aku sebelumnya mendengar kalau ada orang yang berhutang padanya. Dia minta kembalikan lebih dan memotong tangan peminjam. Bahkan tadi masuk berita. Hei, jangan mengacau. Hera dan aku sudah pinjam dari dia sebelumnya. Dan kami ini sahabat Lucy. Kenapa kamu pengaruhi dia? Benar? Lucy, percaya padaku kali ini. Tunggu sampai aku selesai menelpon. Lihat dia. Setelah dengar Lucy mau pinjam uang, dia langsung kabur. Gimana bisa ada pria sebajingan itu? Kamu nggak bisa salahkan dia. Dia cuma khawatir padaku. Lucy, jangan buang waktumu pada pria nggak berguna seperti dia. Semua orang bisa jadi pria baik. Di dunia ini kekuatan itu segalanya. Dia itu lebih rendah dari anjing. Tuan Zidan? Jadi kamu gadis cantik yang mau meminjam uang. Lumayan. Tuan Zidan, mari bersulang soal 20 miliar ini. Tunggu, peraturanku sangat sederhana. Aku bisa pinjamkan uangnya. Tapi selama 3 bulan, kamu harus jadi asisten pribadiku. Di kasur maupun di luar. Selama aku butuh. Selama aku butuh. Maaf, aku nggak Nggak pinjam jadi darimu meminjam. lagi. Lelucon apa ini? Di dunia ini, nggak ada uang yang aku Zidan nggak bisa keluarkan. Dan nggak ada wanita yang berani menolakku. Kalian? Aku minta maaf. Aku ada urusan. Aku pergi. Tunggu, kamu membuatku bersemangat, membuang waktuku. Dan sekarang kamu nggak jadi meminjam. Mencoba bersikap nggak peduli. Tuan Zidan, apa kamu baik-baik saja?
Lucy, apa kamu sudah gila? Minta maaf padanya sekarang juga. Minta maaf? Bukannya bajingan seperti dia pantas. Apa nggak ada hukum di matamu? Apa kalian dengar? Si bodoh ini bicara soal hukum padaku. Aku kasih tahu, hukum itu yang ikut aku makmur, yang lawan aku hancur. Hukum itu, kalau aku bunuh kamu hari ini, nggak ada yang berani kubur mayatmu. Jangan menyentuhnya. Kalau enggak, kamu akan menyesalinya. Kamu pikir kamu siapa? Aku mau menyentuhnya. Aku sudah bilang jangan gegabah. Kenapa gak mau dengar? Aku sudah bilang jangan gegabah. Kenapa gak mau dengar? Minta maaf yang benar, atau kamu gak akan punya kaki lagi. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu berani memukulku? Aku bunuh semua keluargamu. Salah besar. Lepaskan Tuan Zidane. Kalau ada yang bergerak, aku patahkan kaki dia satu lagi. Bocah, kamu sombong sekali. Kamu nggak takut nggak bisa kabur. Ini bar matahari, wilayah kekuasaan tim 4 laut. Kak Rini nggak akan membiarkanmu. Tim 4 lautan. Kak Rini, coba telepon mereka. Tunggu saja, kalau ada yang terjadi padaku, nggak akan ada yang bisa kabur. Fandi, lepaskan saja dia. Apa kamu mau kita dapat masalah? Benar, kalau kamu mau mati, mati sendiri. Selain itu, kalau ada yang terjadi padanya, gimana nasib Kalian Lucy? berani bawa nama Lucy? Kalau aku nggak ada di sini hari ini, apa kamu tahu apa yang akan terjadi padanya? Omong kosong. Fandi, cepat minta maaf pada Tuan Zidane. Kalau enggak, kamu akan terima akibatnya atas kelakuanmu malam ini. Sejak kapan kalian punya hak untuk memerintahku? Lucy, tolong bilang padanya. Jangan biarkan kamu kena akibatnya. Fandi, Lucy nggak akan kenapa-napa. Keluarga Tan juga akan baik-baik saja. Kalau kamu nggak minta maaf, kamu akan dapat masalah. aku mau tahu siapa yang cari masalah di wilayah kekuasaanku. Kak Rini, selamatkan aku. Aku mau tahu siapa yang cari masalah di wilayah kekuasaanku. Kak Rini, selamatkan aku. Kak Rini, bocah ini, dia sangat berani menantangmu di sini. Bunuh dia sekarang. Jadi kamu dari tim 4 lautan. Benar, aku yang bertanggung jawab di sini. Anak muda, bertengkar di sini itu nggak diizinkan. Jadi, kamu sudah buat masalah besar. Kamu bahkan nggak bertanya siapa yang benar dan siapa yang salah. Tentu ini karena Kamu kamu. bilang itu tanpa memeriksanya dulu. Apa ini cara tim 4 lautan beroperasi? Di sini, kalau aku bilang kamu salah, artinya kamu salah. Baiklah, setelah mendengar itu, aku tiba-tiba berpikir kalau kamu nggak akan tanggung jawab lagi di sini. Apa kamu gila? Beraninya kamu bicara begitu pada Karini? Hah, kalau kamu memang mampu, coba saja buat aku pergi. Aku kasih kamu waktu 1 menit untuk pahami situasi dan pahami posisimu. Masih mencoba berakting. Apa ini menarik? Berlutut dan mohon maaflah. 50 detik. Bocah, ini keterlaluan. Lebih baik berlutut daripada mati. 40 detik. Halo, ini Rara. Halo, ini Rara. Ada apa? Apa berhasil? Tuhan, aku sudah buta. Aku minta maaf. Kumohon maafkan aku. Enggak, Karini, kenapa kamu berlutut? Dia itu cuma seorang pecundang. Bangun dan bunuh dia. Tuan Fandi. Tuan Fandi, aku akhirnya menemukanmu. Kamu nggak tahu betapa aku susahnya sampai ke sini. Ayo kita pesan ruangan. Kamu perlu memperhatikanku. Aku gak bisa pergi. Gak bisa pergi? Siapa yang melarangmu? Dia, si Zidane itu, dia memukul orang, mengganggu istriku, dan mengganggu kalau tim ini akan menghajarku. Apa kamu pikir aku bisa pergi? Kamu bilang tim 4 lautan itu pelindungmu? Nona Rara, aku Zidane, ayahku. Tuan Fandi, tamu terhormatku. Beraninya kamu memakai nama tim 4 lautan untuk mengganggu Tuan Fandi. Ini salah paham. Salah paham. Salah paham? Kamu ganggu istri Tuan Fandi. Banyak saksi melihat. Dan kamu bilang salah paham. Kalau begitu, aku akan buat keluarga Zion dapat kesalahpahaman juga. Semua yang terlibat hari ini, tinggalkan tangan kanan kalian untuk tim 4 lautan. Tinggalkan untuk tim 4 lautan.
Nona Rara, ayahku Dion. Kumohon kali ini, maafkan aku. Ayahmu mencoba bawa nama ayahmu sekarang? Apa kamu mau dia mati bersamamu? Enggak. Sebenarnya aku bisa kasih ayahmu kehormatan, tapi apa dia berani mengambilnya? Aku juga bisa kasih kalian semua kehormatan, tapi apa kalian berani mengambilnya? Oh, jangan. Tuan Fandi ini baik dan pemaaf dan juga nggak suka pertumpahan darah. Tapi aku Rara, aku wanita yang adil dalam penilaian. Kalau nggak, di mana martabat tim 4 lautan? Kalau kalian tidak bersikap tuli dan bodoh, nggak perlu takut kehilangan tanganmu. Tinggalkan saja kepala kalian. Aku akan menunggu di luar. Lucy, tolong selamatkan kami. Fandi, Kalau kamu nggak kasih mereka pelajaran, mereka akan selalu ganggu kamu. Fandi, siapa? Tuan Fandi, Nona Lucy. Ada hal yang mau kubahas dengan Tuan Fandi. Apa boleh aku bicara sebentar dengannya? Iya, baiklah. Fandi, cepatlah pulang. Nona Rara, apa ini? Tuan Fandi, tolong selamatkan aku. Aura jahat sudah menyebar. Kamu nggak lakukan apa perintahku. Aku sudah lakukan. Aku hancurkan pedang itu. Aku bahkan pakai kertas pelindung darimu. Tapi masalah masih terus datang. Kertas pelindungnya rusak dan sobek. Kekuatannya sudah berkurang. Apa yang harus aku lakukan? Ada garis merah di badanmu. Garis merah? Aku nggak melihatnya. Kamu nggak bisa melihatnya. Kenapa? Kutukan pedang itu sudah terbentuk. Garis kematiannya sudah muncul. Kalau garis itu capai pusat energimu, aura kejahatan akan menghantuimu dan membunuhmu. Aku mohon padamu, selamatkan aku. Aku kasih tubuhku padamu sebagai imbalan. Aku mohon padamu, selamatkan aku. Aku kasih tubuhku padamu sebagai Karena imbalan. aku ada di sini hari ini, aku nggak akan diam melihat. Berbaringlah. Baiklah. Ini mungkin sedikit panas. Tahan. Tim, tuh seluruh ksatria dan pejuang di hadapanku. Hancurkah? Panas. Panas sekali. Apa yang kamu rasakan? Aku merasa seperti diregangkan. Ini terasa sangat penuh. Tahan sedikit. Jangan gugup. Jangan tahan nafasmu. Kalau enggak, efeknya akan melemah. Tuan Fandi, selamatkan aku. Tolong aku. Kutukannya sudah hilang. Jangan bawa pulang hal-hal buruk itu lagi. Tuan Fandi, kamu hebat sekali. Kalau nggak ada hal lain, aku pergi dulu. Tuan Fandi, ini sudah malam. Kenapa kamu nggak menginap saja di sini? Menginap saja 1 malam. Nona Rara, aku minta maaf. Aku sudah menikah. Benar, istri Tuan Fandi sangat cantik. Ini normal kalau kamu pandang rendah orang sepertiku. Dalam hal ini cek senilai 10 miliar. Tolong terimalah. Mulai sekarang Tuan Fandi, tamu kehormatan tim 4 lautan. Fandi, kamu masih tahu jalan pulang? Oh, kemarin aku ada urusan. Urusan apa antara kamu dan tim 4 lautan? Coba aku tanya, kenapa Nona Rara membela kita tadi malam dan perlakukan kamu dengan hormat? Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Hani? Nggak ada urusan apa-apa. Hidup dan matinya ada di tanganku, jadi dia menghormatiku. Omong kosong, siapa Rara? Mana mungkin nyawanya ada padamu? Kalau benar, kamu nggak mungkin sangat nggak berguna di sini. Ngomong-ngomong soal penagih hutang, apa itu juga karena Hani? Enggak, aku berusaha sendiri. Apa kamu bisa bicara jujur? Jangan pikir kamu bisa sia-siakan keuntungan dari orang-orang penting itu. Dan gak usah berpikir dapat imbalan. Apa kamu gak tahu itu bisa berakhir buruk? Apa kamu enggak kelewatan? Berhenti bicara omong kosong. Coba aku tanya, apa aku ini sekarang istrimu? Apa kamu dengarkan aku atau enggak? Baiklah. Aku dengarkan. Jadi gak usah berkeliaran lagi. Cari pekerjaan. Jadi keluarga kita gak anggap remeh kamu. Aku nggak perlu. Kamu? Fandi, aku mohon padamu. Punyalah ambisi. Baiklah. Besok aku akan pergi kerja di warung teh buku. Ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Bu, kamu nggak perlu kerja terlalu keras. Aku akan tangani masalah keuangan. Ibu, Fandi benar. Biar aku bantu menjual tehnya. Bu, duduk saja. Anjing gila di sini.
Anjing gila di sini. Kalian bajingan tua. Bisnis sedang bagus hari ini. Hah? Jatah harian 100.000, serahkan sekarang. Gak usah mengomel. Atau aku tutup warungmu. Apa-apaan ini? Bukannya ini bibiku. Kamu juga punya kios di sini. Cepat dan serahkan uangnya. Dia ini pemimpin 4 lautan. Kamu nggak boleh cari masalah dengannya. Handy, itu berlebihan. Oh, sepupu. Kamu akhirnya kembali. Keluarga Tan pasti kasih banyak kamu uang. Kita ini keluarga. Aku bicara atas nama bos anjing gila. Kamu kasih 300.000. Bos, ini bibiku. Kasih dia sedikit kehormatan. Mari kita ambil 700.000. Tentu Handy, kamu cukup bijak. 700.000. Bos, aku akan segera kasih kamu uangnya. Tunggu, ibu. Ini. Aku yang bayar. Oh, mengesankan sebuah cek, ha? Memang pria kaya. Handy, sepupumu memang hebat, ha? Hah? Bos, ada apaan? Bos, biar aku lihat. Bos anjing gila. Benar, 700.000 untuk uang keamanan terlalu kecil untukmu. Aku kasih kamu semua 10 juta ini. Anggap saja apresiasi dari kita. Anak ini hidup enak sebagai menantu. Kapan aku bisa bersama kakak ipar yang cantik ini? Pasti hidupku lebih sempurna. Bos, kenapa kamu gak mau ambil uangnya? Siapa kamu? Namanya Fandi. Anak adopsi dari bibiku, menantu yang numpang di rumah. Bos. Enggak, Bos Fandi. Kami sudah salah. Tolong kasih kami kesempatan. Bos, apa yang kamu lakukan? Bangun dan ambil saja uangnya. Enggak. Aku nggak bisa. Ambil saja. Enggak, aku nggak bisa. Bos Fandi, kami nggak bisa ambil. Kami benar-benar salah, Bos. Kami minta maaf. Aku sudah buta. Bos, kenapa kamu yang minta maaf padanya? Diam. Beraninya kamu bicara padanya seperti itu. Berlutut sekarang. Bos, dia cuma bajingan. Cuma beruntung jadi menantu keluarga Tan. Dia itu anak adopsi bibiku. Kamu pasti salah orang. Dia ada di keluargaku selama 10 tahun. Entah dia bajingan atau bukan, aku tahu lebih baik dari orang lain. Dasar. Fandi, katakan pada bos. Kamu cuma bajingan yang beruntung. Kamu bukan bos Fandi. Kalau semua ini sudah selesai, kamu dan bibimu akan selesai. Bibi, ayo bela aku. Kalian itu bukan siapa-siapa. Coba bilang. Aduh, apa kamu membunuhku? Bos, aku tahu aku salah. Aku akan berhenti bicara lagi. Berlutut, semuanya berlutut. Bos Fandi, kasih kami kesempatan. Aku gak akan mengulangi ini lagi. Kasih kamu kesempatan? Apa kamu pernah kasih mereka kesempatan? Semua orang di sini cuma bertahan hidup, tapi kalian rugikan mereka. Apa kalian pernah kasih kesempatan? Aku sudah salah. Aku gak akan menagih uang lagi. Kembalikan uang semua orang dan bayar kerugian mereka. Sekarang, kamu tanggung keamanan di sini. Sekarang bawa mereka dan pergilah. Baik, aku pergi sekarang. Baiklah. Fandi, Fandi, kamu memang penyelamat. Ya. Apa yang kamu lihat? Apa ada lalat di wajahku? Fandi, aku merasa kamu sudah berubah. Kita semua berubah sekarang. Ibu, ini waktunya makan malam. Ayo makan bersama. Enggak. Aku cuma wanita tua dari desa. Aku nggak mau ganggu kalian. Baiklah kalau begitu, Ibu, kita akan kunjungi kamu lagi nanti. Kakekku pingsan di persimpangan Maweda. Tolong cepat datang. Apa ada dokter yang bisa bantu kakekku? Aku kasih kalian 10 juta. Orang itu sedang batuk darah. Sepertinya tidak bisa diselamatkan. Nona, siapa yang berani selamatkan dia? Kalau sesuatu terjadi, keluargamu akan salahkan mereka. Fandi, kamu mau kemana? Kamu gak berniat ambil 10 juta itu kan? Kamu mau kemana? Kamu gak berniat ambil 10 juta itu kan? Enggak, aku akan selamatkan dia. Apa kamu tahu soal pengobatan? Jangan buat sesuatu lebih buruk. Enggak ada waktu menjelaskan. Orang itu dalam bahaya. Biar aku lihat. Apa kamu dokter? Tolong periksa kakekku. Kalau kamu sembuhkan dia, aku kasih kamu 10 juta. Racunnya sudah menyebar. Orangnya dalam memburuk.
Hei, bukannya ini menantu keluarga Tan? Oh, benar. Bukannya dia bajingan terkenal dari kota Jakarta. Apa kamu bukan dokter? Kalau dia tahu soal pengobatan, apa mungkin jadi pelayan di keluarga Tan? Pria yang hidup dari seorang wanita gak mungkin punya lisensi medis. Kamu yakin dia bisa selamatkan kakekmu? Apa? Kamu bukan dokter? Kalau bukan dokter, kenapa sentuh kakekku? Lihat, kakekmu hampir mati karena dia. Satu langkah lagi, cuma satu langkah lagi. Dia akan baik-baik saja. Pergi! Kalau terjadi sesuatu pada kakekku, aku nggak akan biarkan kamu. Kalau terjadi sesuatu pada kakekku, aku nggak akan biarkan kamu. Fandi, berhenti cari masalah. Dasar, bahkan kalau kamu nggak bersyukur, kamu harusnya nggak kasar. Sudahlah Fandi, ayo kita pulang saja. Terima kasih. Untung kalian ada di sini. Nona, kakekmu itu kena racun. Dia perlu 1 jarum lagi untuk hilangkan sumber racunnya. Kalau enggak, Racun? Racun apa? Aku makan bersama kakekku. Aku nggak kena racun. Kenapa dia kena racun? Kamu pembohong. Aku akan membunuhmu. Nona, Fandi cuma mau membantu. Kalau kamu nggak bersyukur nggak masalah. Tapi jangan sampai pukul seseorang. Kalau ada yang terjadi pada kakekmu, kamu bisa tuntut kami. Dan kamu pikir kamu siapa? Beraninya memukul suamiku? Aku bisa pandang rendah dia, tapi nggak berarti orang luar sepertimu bisa lakukan hal yang sama. Kalau ada yang terjadi pada kakekmu, keluarga Tan akan bertanggung jawab. Lebih buruk lagi, nyawa dibalas nyawa. Lucy, Kalian semua berdoa saja agar kakekku baik-baik saja. Kalau enggak, kalian berdua akan bertanggung jawab. Fandi, bukannya aku bilang jangan urusi orang. Ayo pulang denganku. Dan jangan pernah praktekkan medis lagi. orang itu benar-benar dalam masalah. Hai Lucy, soal... Shh. Lucy, ceraikan saja bajingan itu. Kamu bahkan biarkan dia tidur di kamarmu. Apapun itu, jangan biarkan kakakku tahu. Kalau enggak, dia enggak akan senang. Aku enggak ada urusan dengan Doni. Apa urusan kebahagiaan itu denganku? Enggak begitu. Enggak ada yang layak untukmu selain kakakku. Kalau dia enggak pergi ke luar negeri tahun lalu, kamu pasti sudah jadi kakak iparku. Mana mungkin bajingan itu menyentuhmu? Ngomong-ngomong, kakakku akan segera kembali. Dia pasti mengejarmu. Baiklah. Hentikan saja pembicaraan ini. Aku ada rapat besok, jadi aku mau tidur sekarang. Baiklah, tapi kamu lebih baik pikirkan. Jangan biarkan Fandi ambil untung darimu. Kakak mau kamu perawan di hari pernikahan. Fandi, aku mau buat 3 peraturan untukmu. Tentu, bilang saja. Pertama, mulai hari ini, kamu perlu punya ambisi lebih. Jangan biarkan orang panggil bajingan. Kedua, nggak ada lagi praktek medis. Ketiga, aku harap kamu dapat pekerjaan tetap. Untuk masalah gaji, itu nggak penting. Aku cuma berharap kamu punya hal yang dikerjakan. Baiklah, aku bisa setuju semua itu. Tapi, apa hadiahku nanti? Kamu mau hadiah apa? Aku... mau... tidur dengan... Ih! Dasar bajingan, aku mau kamu punya ambisi, tapi pikiranmu cuma tidur denganku. Dasar memalukan. Kakek, terima kasih Tuhan masih selamatkan kamu. Kalau enggak, aku enggak akan biarkan mereka. Yuni, dia punya niat baik. Lihat, aku baik-baik saja sekarang. Kakek, aku bawakan sesuatu untukmu. Dokter nomor 1 di dunia, Tuan Sena, akan kasih kamu pengobatan yang tepat. Salam Tuan. Tuan Sena, maaf merepotkanmu. Siapa yang masukkan jarum-jarum ini? Ini benar-benar gak masuk akal. Ini semua karena seorang bajingan. Aku nggak terlalu tahu soal medis, jadi aku nggak berani sentuh itu. Tolong keluarkan semua ini dari kakekku. Tenang saja. Tuan Arion, gimana perasaanmu? Benar, nggak ada yang salah. Kakek, wajahmu. Tuan Sena, apa yang harus kita lakukan? Operasi, cepat siapkan bahan operasi. Kak, dengan Tuan Sena di sini, apa kamu masih khawatir? Nona Yuni, gimana keadaan Tuan Arion? Nona Hani, kamu di sini. Kakek masih ada di dalam. Tuhan pasti menolong. Tuan Arion pasti baik-baik saja. Terima kasih sudah peduli. Aku juga berharap begitu. Tuan Sena, gimana kakekku? Nona Yuni, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah coba yang terbaik. Nona Yuni, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah coba yang terbaik.
Bukannya kamu dokter terbaik. Mana mungkin kamu nggak bisa selamatkan kakekku. Pak Deon, tenanglah. Penyakit yang diderita Tuan Arion sangatlah langka. Aku sudah bekerja selama 60 tahun. Aku nggak pernah melihat penyakit ini. Aku benar-benar nggak bisa. Tuan Sena, mana mungkin kakekku? Mungkin. Kalau Lena sehebat Ada, dia pasti punya cara. Nona Yuni, aku punya teman. Dengan kemampuan yang hebat, dia bukan orang biasa. Mungkin dia punya solusi. Nona Hani, teman yang kamu bicarakan ini nggak mungkin abadi kan? Mungkin dia lebih dari sekedar abadi. Kamu di rumah saja hari ini. Jangan berkeliaran. Dan juga jangan terlibat lagi dengan Hani atau Rara. Jangan berkeliaran. Dan juga jangan terlibat lagi dengan Hani atau Rara. Baiklah, aku paham. Tuan, kamu di mana? Apa kamu sibuk sekarang? Nona Hani, ada apa? Fandi, jangan panggil aku Nona. Itu terlalu formal. Panggil saja Kak Hani. Tentu, tapi jangan panggil aku Tuan lagi. Panggil saja nama aku. Baiklah, aku panggil kamu Fandi atau adik kecil. Baiklah. Kak Hani, kenapa kamu mencariku? Aku tahu kamu mampu. Jadi aku minta tolong bantuanmu untuk selamatkan seseorang. Ya, tentu. Fandi, masuklah ke mobil. Ah, Apa yang kamu lihat? nggak ada. Kak Hani, kamu nyetir saja. Benarkah? Kalau begitu, aku bantu pasang sabuknya. Aku pikir pesonaku memudar. Baiklah, gak ada lagi bercanda. Kak Hani, kamu nggak bilang siapa pasien ini? Pewaris grup King, salah satu dari 3 penguasa. Aryo. Astaga, kita pasti terlambat. Belum tentu. Ayo masuk ke dalam. Kamu si penipu, kamu hampir membunuh kakekku. Kamu berani datang ke Aku sini. nggak sangka kalau ternyata kamu... Nona Yuni, dia teman yang aku sebut. Penjaga, ikat dia, tangkap dia dan masukkan ke penjara. Dia membunuh kakekku. Aku akan buat dia bayar Aku nggak semuanya. pernah melihatnya. Siapa yang berani bilang dia mati? Dasar sombong. Orang mati nggak bisa hidup lagi. Kamu cuma bertingkah dan mengganggu acara pemakaman. Bukannya kamu harus Nona dihukum. Yuni, aku sudah tahu kemampuan Fandi. Kenapa nggak biarkan dia mencoba? Nona Hani, peti kakekku sudah tertutup dan waktu pemakaman sudah ditentukan. Dia akan segera dikremasi. Tolong menyingkirlah dan biarkan aku tangkap bajingan Nona itu. Yuni, kalau kamu nggak mau aku tolong kakekmu, kamu benar-benar akan membunuhnya. Hei, tangkap dia. Penjaga, hari ini kematian Tuan Arion. Beraninya kau mengacau di sini. Kamu punya keberanian. Beraninya kau mengacau di sini. Kamu punya keberanian. Bajingan ini, aku akan membunuhmu. Nona Yuni, tolong percaya pada temanku. Racunnya belum menembus pusat roh. Masih ada harapan. Kamu ganggu tubuh Tuan Arion. Kamu memang layak mati. Menjauh dari kakekku. Cukup sudah anak muda. Aku nggak peduli dari mana kamu. Hentikan sekarang dan aku akan maafkan hidupmu. Kalau enggak, jangan berpikir bisa pergi dari sini. Aku kasih tahu kamu, dia itu belum mati. Diam. Tuan Arion sudah mati. Dan ini fakta. Tuan Sena sudah berkonsultasi dengan banyak dokter. Mereka semua sudah melihatnya. Penyakit kakek susah disembuhkan. Dan kamu datang mencari perhatian. Dan kamu biarkan kakek tenang. Aku habisi kamu sekarang. Kalau kamu gak bisa melakukannya, itu masalah kemampuanmu. Bukan berarti aku gak bisa juga. Apa yang kalian tunggu? Cepat, dia membunuh kakekku. Aku akan buat dia ikut mati. Tunggu Yuni, dengarkan dulu Fandi. Nona Hani, gak usah membela penipu ini. Nona Yuni, aku kasih tahu kamu, racun yang ada di tubuh kakekmu butuh jarum untuk mengobatinya. Kamu ganggu pengobatanku dan sengaja ambil jarum itu keluar. Itu yang sebabkan Tuan Arion alami krisis hidup dan mati. Kamu ganggu pengobatanku dan sengaja ambil jarum itu keluar. Itu yang sebabkan Tuan Arion alami krisis hidup dan mati. Omong kosong. Itu gara-gara aku puntur cerobohmu yang membunuh kakekku. Kamu musuh keluarga Nona Yan. Yuni,
Karena kamu gak percaya kemampuanku, ayo bertaruh. Kalau aku gak bisa tolong kakekmu, kamu bisa lakukan apapun padaku. Tapi kalau aku menang, kamu gak lagi jadi putri keluarga ya, tapi menjadi asisten pribadiku. Fandi, apa kamu berani? Arogan sekali. Nona, jangan buang-buang waktu. Bunuh saja dia. Enggak, aku akan terima. Aku mau dia mengerti alasan dia mati nanti. Kalau begitu, buka matamu. Ini teknik jarum cakra. Tuan Sena, apa yang kamu bilang? Jangan bicara. Jarum kehidupan. Jarum kehidupan. Orang yang mau aku selamatkan, bahkan Raja Neraka nggak berani. Jiwa kembalilah. Nyawa, kembali. Bangkitlah. Gimana, kakek? Kamu pembohong. Kakek nggak bangun. Dia berbohong. Penjaga, tangkap dia. Kenapa buru-buru? 1, 2. 1, 2. Tembak dia! Luar biasa. Ini keajaiban. Tuan Arion sudah bangun. Apa aku bermimpi? Membangkitkan dari kematian dan menghidupkan kembali. Apa ini nyata? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kakek, aku kira aku nggak bisa menemuimu lagi. Aku belum mati. Kakek, dia orang yang menyelamatkanmu. Tuan Fandi benar-benar penyelamat. Menghidupkan kembali. Aku sangat mengagumimu. Tuan Fandi, kamu selamatkan aku. Aku nggak tahu gimana membalasmu. Tapi aku tawarkan setengah kekayaanku untuk terima kasih padamu. Kakek, gimana bisa kamu? Apa hidupku nggak layak? Tentu layak. Tuan Arion, aku nggak mau kekayaanmu. Aku cuma punya satu syarat. Tuan Fandi, tolong katakan. Yuni, ingat taruhan kita tadi? Ini waktunya memanggilku Tuan. Aku nggak mengerti apa maksud kamu. Apa? Mencoba kabur? Ayo ikut denganku. Ini sakit sekali. Ada apa? Sakit kepala? Ini bukan urusanmu. Ayo kita urus ini. Selain hadiah dari kakekku, aku akan kasih kamu 10 juta lagi. Untuk batalkan taruhan kita. Gimana? Terlalu kecil. Kalau begitu 100 juta. Gimana? Aku bisa menolak setengah kekayaanmu. Jadi 100 jutamu itu nggak ada gunanya untukku. Gimana kalau 500 juta? Uang itu nggak susah aku dapatkan. Tapi membuatmu menjadi pembantuku itu lebih susah dari mencapai langit. Fandi, jangan kelewatan. Membuatku jadi pembantumu. Apa kamu bisa? Apa ini caramu bicara pada tuanmu? Bajingan! Lepaskan aku! Bajingan! Lepaskan aku! Penuhi janjimu. Kalau enggak, saat penyakit kakekmu kambuh, gimana nanti kamu memohon padaku? Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Kamu akan kena sambaran petir. Ingat, ini hukuman karena melawanku. Jahat! Kamu Jangan jahat! melihatku seperti itu. Apa kamu mau kupukul lagi? Kamu tunggu saja. Aku akan membunuhmu. Sekarang kamu marah. Apa kepalamu masih sakit? Ini nggak sakit. Sudah sembuh. Pukulan tadi bukan bermaksud menghukummu. Itu menyembuhkanmu dan melegakan sarafmu. Jadi kepalamu nggak akan sakit saat marah. Untuk luka di kakimu, dari saat kamu nakal saat kecil, kita lihat gimana sikapmu nanti. Gimana kamu bisa tahu? Aku kasih waktu 3 hari untuk merawat kakekmu. Setelah 3 hari, kamu membantuku. 1 panggilan setiap saat, harus siap membantuku. Apa kamu bisa pukul aku lagi? Apa kamu bisa pukul aku lagi? Aku mohon padamu.
Halo, Kak Hani. Fandi, aku ada urusan di perusahaan, jadi aku kembali dulu. Aku nggak ganggu waktumu dengan Yuni kan? Kak Hani, berhenti menggoda aku. Hati-hati di jalan. Kecelakaan sebelumnya bukan kebetulan. Seseorang mengincarmu. Kamu harus hati-hati. Fandi, apa kamu khawatir padaku? Jangan khawatir. Aku sudah telepon bibiku Rina. Dia ahli bela diri. Dengan perlindungannya, nggak ada yang berani ganggu aku. Halo, Kak Hani. Ada apa? Apa yang terjadi? Hah? Astaga, pasti ada sesuatu. Kamu belum obati kakiku. Nona Hani, kamu mau kabur kemana? Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Ular putih, kamu salah satu bawahan Tejo. Tejo yang kirim kamu. Aku kaget Nona Hani ingat orang sepertiku. Tapi hari ini, untuk kembali Tuan Tejo, kamu harus mati. Saat itu, untuk jadi ketua komunitas awan, Tejo mencoba membunuh Tuan Yena. Itu kenapa dia diusir dari kota Jakarta. Aku nggak menyangka dia berani untuk kembali. Tuan Tejo dapat dukungan keluarga Liam. Dia akan kembali ke kota Jakarta untuk menjadi ketua komunitas awan dan jadi raja di kota Jakarta. Dia itu bermimpi. Selama ada kelima keluarga kami, dia nggak akan bisa bergerak. Kalau begitu matilah. Au! Siapa kamu? Beraninya ikut campur di sini? Apa kamu mau mati? Apa? Fandi? Kak Hani, apa kamu baik-baik saja? Pria ini kuat? Ayo kalahkan bersama. Kak Hani, biar aku pinjam jepit rambutmu. Aku kira kamu cuma bisa meramal dan medis. Aku nggak sangka kamu juga kuat. Kamu benar-benar pintar sembunyikan diri. Kak Hani, aku cuma selamatkan hidupmu. Gimana caramu balas budi? Ya, apa kamu mau aku untukmu? Ya, apa kamu mau aku untukmu? Hah, bajingan. Ayo. Hani, apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Bibi, aku nggak apa-apa. Sekelompok pembunuh coba bunuh aku. Untungnya Fandi di sini. Fandi? Dia yang selamatkan kamu. Benar. Tangkap dia. Kalau dia berani melawan, bunuh dia di sini. Bibi, apa yang kamu lakukan? Dia itu cuma orang biasa. Mana bisa melawan pembunuh bayaran? Aku pikir mereka bekerja sama. Hai bocah, kamu mencoba mendekati Hani kan? Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu nggak bisa menipuku. Mana buktinya? Di sini nggak perlu bukti. Bahkan kalau kamu benar tolong Hani, hal ekstrim perlu tindakan ekstrim. Lebih baik bunuh ratusan orang daripada satu kesalahan pergi. Lebih baik bunuh ratusan orang daripada satu kesalahan pergi. Bagus sekali. Bibi, kamu nggak boleh begini. Namanya Fandi, dia selamatkan. Diam. Meski kamu nona keluarga Sean, aku bibimu. Aku punya hak di sini. Apa kamu yakin? Kamu mau ganggu aku? Ganggu kamu? Hei bocah, kamu pikir kamu siapa? Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Memancingku? Aku anggota keluarga Sean, bibinya Hani. Kamu berani membunuhku, kamu bisa menanggung konsekuensinya. Kalau aku membunuhnya, apa kamu menyalahkanku? 10 bibi sekalipun gak sebanding denganmu di hatiku. 10 bibi sekalipun gak sebanding denganmu di hatiku. Sebenarnya aku membunuh orang yang benar. Lihat pergelangan tangan mereka. Dia pengkhianat. Hani, kenapa orang-orang ini? Orang yang dinamakan Ular Putih, salah satu dari ketiga bunga emas di bawah Tejo. Dulu, dia menyita harta dengan paksa dan meloloskan bisnis secara ilegal. Bahkan dia merebut posisi ketua komunitas awan. Di masa itu banyak keluarga kota di Jakarta yang hancur. Tatanan dunia bawah dan atas jadi kacau. Akhirnya kelima keluarga kita bergabung untuk mengusirnya. Aku nggak menyangka dia benar-benar kembali. Kenapa Tejo mau jadi ketua? Komunitas awan itu lingkaran top di kota Jakarta. Menjadi ketuanya berarti menjadi orang nomor 1 di kota.
Nggak ada yang bisa menolak godaan itu. Nggak, aku harus membicarakan strategi dengan Master Arion. Ah, baiklah. Aku belum lagi menyembuhkan sakitnya Yuni. Antarkan aku. Dari mana saja kamu? Kalian sepertinya Ini buru-buru. mengalami masalah. Sudah aman sekarang. Kalau begitu lanjutkan pengobatanku. Kamu makan makanan laut ya semalam? Dari mana kamu tahu? Aku keluar bersama kakek dan makan makanan laut semalam. Apa hubungannya dengan lukaku? Saat kakimu terluka dulu, kakimu terinfeksi. Meski sudah diobati, tapi belum sepenuhnya diberantas. Sebagian venamu bengkak. Jadi, saat kamu kedinginan atau makanan laut, kondisinya akan bertambah buruk kalau nggak disembuhkan sekarang. Kamu akan kehilangan kaki di bulan depan. Kalau begitu cepat obati aku. Lebih baik aku mati daripada diamputasi. Aku nggak mau itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Begini kan caramu mengobatiku dulu? Aku sudah siap di posisi. Aku sudah siap di posisi. Saat itu aku membersihkan meridian dan mengobati sakit kepalamu. Hari ini aku mengobati kakimu, menghilangkan radang, dan memaksa racun itu keluar. Aku memakai akupuntur. Oh, Baiklah, radangnya sudah hilang dan meridian sudah diperbaiki. Sekarang, ikuti resep ini dan lakukan selama setengah bulan. Kamu akan boleh kembali. terima kasih, Master. Terima kasih, Master. Ngomong-ngomong, aku dengar dari Kak Hani kalau kamu sudah menikah. Ini untukmu. Kasih ke istrimu ya. Dia pasti senang sekali. Ini cuma tanda kecil apresiasiku padamu. Baiklah, kalau begitu ku terima. Jemput aku di Resto Marin 5 menit lagi. Ada masalah apa? Doni sudah kembali. Dia sangat menggangguku. Cepatlah datang. Ada apa? Istri menelpon untuk memeriksa. Ya, aku harus pergi lagi. Tunggu. Bawa Porsche edisi terbatas ini. Baru datang minggu lalu. Bawalah untuk menjemput istrimu. Oh, baiklah. Dan buang juga yang itu. Lucy, akhirnya aku berjumpa lagi denganmu. Lucy, akhirnya aku berjumpa lagi denganmu. Lucy, kamu beruntung sekali. Kakakku baru saja pulang dari luar negeri dan langsung menjumpaimu. Dan juga menyiapkan bunga ini untukmu. Doni, aku sudah bilang padamu, aku sudah punya suami. Jangan menggangguku lagi. Aku gak peduli kalau kamu punya suami, karena dari lubuk hatiku aku mencintaimu. Lucy, beruntung sekali kamu. Di masa lalumu pasti kamu menyelamatkan galaksi. Lucy, menikahlah denganku. Kalau enggak, aku nggak akan menyerah. Nikahi dia. Apa yang kalian lakukan? Iya. Kamu nggak lihat kakakku melamar Lucy? Fandi, mencintai bukan berarti memiliki, tapi membahagiakan selama-lamanya. Kalau kamu mau Lucy bahagia, bersoraklah bersama kami dan biarkan Lucy menerima kakakku. Fandi, kamu terlambat. Jalanan macet. Aku nggak peduli. Kamu selesaikan kekacauan ini. Nggak masalah, aku di sini. Oh, jadi ini suaminya Lucy. Dia biasa saja, nggak sebanding dengan Tuan Doni sama sekali. Ya, aku dengar juga, dia menantu yang tinggal serumah, menumpang hidup dari wanita. Aku nggak tahu apa yang dipikirkan Lucy, memaksakan tetap bersama si brengsek itu. Fandi kan? Aku tahu kamu. 10 miliar. Tinggalkan Lucy. 100 miliar. Nyahlah. 100 miliar. Nyahlah. Lucu sekali. Kamu cuma parasit yang hidup di keluarga Tan. 100 miliar. Kamu mungkin cuma punya 10 juta. Kamu benar-benar membodohi kami. Nah, kamu cuma parasit. Kamu mau menyaingi kekayaanku. Dengan apa? Dengan mulutmu. Bilang saja padaku, ada apa dengan 100 miliar? Kamu bisa keluar dari dunia Lucy. Nah, kamu memang mau melawanku. Terlepas kamu mau ambil uang itu atau enggak. Kalau kamu menyakiti Lucy lagi, aku nggak akan sopan lagi padamu. Kamu tahu siapa aku? Kamu berani bersaing denganku demi Lucy? Aku tuan muda dari grup Zai. Kekayaan keluargaku bernilai triliunan. Aku suaminya Lucy. Aku direktur grup Doni. Bisnisku menyebar ke seluruh dunia. Aku suaminya Lucy. Meski Lucy istrimu,
aku masih bisa mencurinya. Lucy, berlian ini bernilai 10 miliar, terbuat dari berlian terkeras di Afzel, yang mewakili cinta kita, cinta lebih kuat dari emas. Lucy, beri aku kesempatan. Brengsek kamu. Siapa bilang kamu boleh menyentuh berlianku? Sesuatu yang bernilai miliaran bisa kamu sentuh. Berlian? Ini cuma manik-manik kaca. Kalau sudah udik, tetap saja udik. Ini berlian merah muda yang terkeras di dunia. Yang terkeras? Kerasnya dari mananya? Astaga. Yang terkeras? Kerasnya dari mananya? Astaga. Berlian milikmu ini nggak lebih bagus dari manik kaca. Ini jelas hanya barang tiruan. Kalau benda ini dianggap berharga, apa otak Tuan Doni penuh air? Atau kamu memang mau membodohi Lucy? Bajingan, kamu hancurkan berlian kakakku. Kamu harus Nona bayar. Cindy, kakakmu ditipu penjual. Kamu harus menjumpai penjualnya. Lagi pula, satu benda yang bisa kuhancurkan dengan jariku, gimana bisa kamu anggap berlian? Kamu... Doni, untuk terakhir kali aku peringatkan kamu, mulai sekarang, menjauh dari istriku. Kalau enggak, jangan salahin aku bertindak nggak sopan. Istrimu? Dasar brengsek. Apa hakmu menjadi suaminya? Meski berlianku palsu, tetap saja nilai miliaran itu ku beli dengan uang asli. Kamu harusnya bisa kasih Lucy kado senilai miliaran. Tepat sekali. Kamu terus ngomong kalau Lucy itu istrimu. Tapi kado apa yang kamu kasih padanya? Mungkin gak seberapa. Fandi dan aku gak butuh hal begitu. Fandi, ayo pulang. Lucy, sebelumnya aku belum siapin kado buatmu. Tapi sekarang, sudah ada kado yang mau aku kasih. Oh, kalau ada kadonya, bukalah. Kalau enggak, mana ada yang tahu perhiasan apa yang ada di dalamnya. Atau mungkin cuma bawang putih. Fandi, gak perlu berdebat dengan mereka. Ayo pulang. Hah, kamu beneran menyiapkan kado? Sayang sekali dengan statusmu. Kemungkinan kado yang kamu kasih cuma sampah. Dengan statusmu, kemungkinan kado yang kamu kasih cuma sampah. Wah, indah sekali. Istriku, kado ini kusiapkan untukmu. Kamu suka? Ya Tuhan, kalung berlian ini mungkin kalung cinta yang melegenda. Ya, itu memang kalung cinta. Kalung cinta apa? Kenapa lebih bagus dari kalung hati milik kakakku? Kalung hati itu cuma lelucon di depan kalung cinta. Kalung cinta dibuat dari tiap potongan berlian. Sementara kalung hati milik kakakmu kebanyakan terbuat dari sisa-sisa kalung cinta. Dan ini mahakarya dari master yang terkenal di dunia, Kai. Butuh 10 tahun untuk membuatnya. Di pameran perhiasan tahun lalu, harganya mencapai 200 miliar. Memangnya kenapa dengan 200 miliar? Di keluarga Zai cuma seikat saja. Tapi bagimu, itu bisa jadi seluruh kekayaanmu. Kakak, mungkin itu bukan miliknya. Lihat dia, apa hal yang bisa dipamerkan? Mobil siapa yang ada di depan pintu? Tolong pindahkan. Maaf, mobil itu mobil Ferrari kakakku yang bernilai 10 miliar. Kakak, Baiklah, akan kupindahkan. Bukan Ferrari, tapi mobil Porsche yang bernilai 30 miliar. Maaf, akan kupindahkan segera. Kita sudah sampai. Terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih? Kita belum bercerai. Aku gak akan biarkan Doni memaksamu. Terima kasih sudah membuat hidupku dalam mimpi. Tapi sekarang, sepatu kaca Upi Abu harus dikembalikan. Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu apa? Tentunya mengembalikan padamu. Aku nggak mengira. Aku benar-benar percaya kamu punya 200 miliar untuk membelikan aku kalung cinta kan? Dan ini menurut registrasinya, mobil ini milik Grup King. Aku rasa kamu meminjamnya melalui Hani kan? Mobil ini memang dipinjamkan. Tapi kalung itu... Baiklah, karena kamu mengaku, kembalikan semuanya besok. Tapi karena kamu buat aku terlihat baik, malam ini kamu kubebaskan. Dan aku gak akan tanya tentang gimana kamu menggoda Hani. Ngomong-ngomong, sampai kita bercerai nanti, tolong bersikap selayaknya suami, atau akan kutunjukkan padamu. Lucy, kenapa kamu gak mempercayaiku? Kalau benar seperti yang kau katakan, aku khawatir di balik perampasan kiriman herbal dari aliansiku itu ada bayang-bayang Tejo. Dalang dari perampasan itu mengundangku ke jamuan malam ini. Aku takut
Itu sebuah jebakan. Yuni, aku datang untuk mengembalikan kunci. Hah, Fandi, kemari. Pak Arta, mari kuperkenalkan padamu. Ini Fandi, kemampuan medisnya luar biasa. Kalau kamu bisa mengundangnya ke jamuan bersamamu, itu pasti akan lebih aman. Oh, benarkah? Jujur saja, fakta aku berdiri di sini dan bicara denganmu juga atas Fandi. Ketua Arta, kamu Arta Huan, Ketua Aliansi Tarung Kota Jakarta. Itu aku. Dokter Fandi, apa kamu ada waktu malam ini? Aku mau mengajakmu pergi bersama aku. Tentu saja, aku nggak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Apa kami perlu kemampuan medismu atau enggak? Aku akan bayar biaya pengobatan yang besar pada Fandi. Keluarga Tan mau bergabung dengan komunitas Awan, dan mereka butuh salah satu dari dua macam untuk menyetujuinya. Ketua Arta itu terlalu sopan. Aku akan meluangkan waktu. Aku akan pergi denganmu untuk memperluas wawasanku. Bagus, silahkan. Dokter Fandi, biar ku perkenalkan padamu. Ini seorang ahli yang kubawa dari aliansi utama di kota lo, Foni. Dia juga kakak senior Yuni. Nona Foni, ini Dokter Fandi. Dia punya pengetahuan medis yang dalam. Dokter, Ketua Arta, kamu bercanda? Dia muda sekali. Kemampuan medis seperti apa yang dia punya? Kakak senior, kemampuan medis Fandi luar biasa. Aku dan kakek disembuhkan olehnya. Baiklah. Meskipun dia dokter yang hebat, dia nggak berfungsi banyak malam ini. Dengan ada aku di sini, gak akan ada bahaya nantinya. Aku rasa sebaiknya membiarkannya pergi. Jadi dia nggak akan membuat kita terpuruk. Adanya seorang dokter di sekitar kita hanya untuk hal darurat. Baiklah, Nona Foni. Ini cuma soal waktu. Mari, masuk. Ketua Arta, sudah lama nggak jumpa? Ketua Arta, sudah lama nggak jumpa? Ular hitam. Hah. Jadi kamu orangnya, ular cantik bawahan Tejo. Aku penasaran siapa yang berani merampas barang kami. Berani datang ke Jakarta untuk negosiasi. Ketua Arta, aku langsung saja. Kiriman herbal dari aliansimu sudah jadi milikku. Kami sudah mengendalikan rute pengirimannya. Kamu membunuh orang-orangku dan mengambil setengah dari saluranku. Sebenarnya Tejo mau apa? Apa ini pembalasan? Atau dia mencoba memerasku? Ketua Arta, nggak ada musuh yang abadi. Yang ada kepentingan abadi. Aku di sini demi Tuan Tejo membawakan beberapa keuntungan. Giok hijau, kuda emas, gingseng burung ribuan tahun, dan pedang Yuji. Semua barang ini harta yang tertinggi nilainya. Total nilainya lebih dari 500 miliar. Kali ini kamu mengeluarkan banyak uang. Tuan Tejo tahu, kamu suka barang antik, Ketua Arta. Semua ini disiapkan untukmu. Aku kira ada hal yang spesial. Ternyata mereka cuma mendengar nama aliansi kita dan datang untuk meminta maaf. Takut seperti anjing. Cukup, sudah omong kosongnya. Dan sampaikan maksudmu. Cukup, sudah omong kosongnya. Dan sampaikan maksudmu. Tuan Tejo mau kembali ke kota Jakarta. Dia berharap di Istana Jamuan bulan depan. Ketua Arta bisa membantunya menjadi ketua komunitas Awan. Aku curiga serangan pada Ketua Hani cuma kecelakaan. Aku nggak mengira Tejo benar-benar kembali. Beberapa tahun yang lalu, dia menimbulkan kemarahan yang besar yang membuat kelima keluarga terpaksa bergabung untuk mengusirnya pergi. Kamu kira kami mengundang serigala masuk ke rumah kami lagi? Kembalilah dan sampaikan padanya. Selama 5 keluarga masih ada, Tejo nggak akan pernah bisa jadi ketua. Ketua Arta, Nggak perlu bicara lagi. Aku nggak akan merubah pikiranku. Ketua Arta, karena negosiasi ini gagal, kado ini tolong diterima. Baiklah, aku mengambilnya sebagai kompensasi karena merampas bahan-bahanku. Aku akan mengambilnya. Tunggu, jangan diambil. Kado ini, Hah? Dokter Fandi, kenapa gak boleh ku ambil? Apa taumu, dokter? Jangan membuat masalah ya. Apa yang kamu lakukan? giok ini ditanamkan iridium 192, mengandung radiasi nuklir terbesar. Kalau Tuan Arta menyimpannya, akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Keadaan terbaiknya amputasi, dan yang terburuk leukemia. Benarkah? Omong kosong. Ketua Arta, ini cuma kotoran dalam giok.
Ini cuma kotoran dalam giok. Lalu perangkat penyadap ini, gimana penjelasanmu? Kamu, Dan ginseng berumur ribuan tahun ini. apa ini diracuni juga? Iya, ini ginseng yang direndam dalam helebor, feses tupai, buah zau, dan obat lainnya. Kalau diambil secara individual, semuanya nggak berbahaya. Tapi kalau dikombinasikan, keempat herbal itu akan saling bereaksi. Akan menyebabkan kerusakan organ dalam. Dengan tubuh seperti Pak Arta, dia nggak akan bisa menahannya. Lalu gimana dengan pedang Yuji? Apa masalahnya? Pedang Yuji sebenarnya nggak membuat masalah. Tapi selepas kegagalan Jingke untuk membunuh Kaisar Qin, bilahnya dinodai darah yang dipenuhi kebencian. Kalau Ketua Arta membawa pedang itu pulang, dia dan keluarganya akan terkena kebencian ini. Kalau Ketua Arta menerima kado ini, dalam setengah bulan, dia akan mati secara tiba-tiba. Ular hitam, berani sekali kamu. Kamu memilih jalan yang sulit. Pengawal, bunuh mereka semua. Kamu memilih jalan yang sulit. Pengawal, bunuh mereka semua. Lindungi Ketua Arta. Aku sudah memanggil bala bantuan, tapi butuh setengah jam. Lagi pula, pengawal ini mungkin sulit bertahan selama itu. Aku bisa membantu. Mundur, kamu cuma dokter. Jangan buang nyawamu. Fandi, senior kuat sekali. Jangan khawatir. Dengan ada dia di sini, 90% kita akan menang. 100%. Dengan aku ada di sini, akan menjadi 100%. Hati-hati, ular hitam ini nggak mudah. Kamu membuatku terdengar mudah. Kalau aku nggak peduli keselamatan Ketua Arta dan Yuni, pasti sudah lama aku tampar mereka semua. Kami tahu kamu kuat, tapi... Sudah. Untuk apa dokter kecil sepertimu ikut campur? Kekuatanku di luar imajinasimu. Nah, di sini saja. Perhatikan baik-baik. Gimana caraku merobohkan mereka? Terlalu bahaya untukmu masuk sendiri. Diam. Aku cukup mampu. Sendiri. Fandi, kamu nggak perlu khawatir. Senior sangat mampu. Kita tunggu saja kemenangannya. Heh, senior, kenapa kamu bisa terluka? Ini semua salahnya. Kalau tadi dia nggak meruntuhkan moral pasukan, aku nggak akan ragu-ragu untuk mengalahkan ular hitam sendiri. Ini semua karena mulut sialmu yang membunuhku dan membunuh semuanya. Ini semua karena mulut sialmu yang membunuhku dan membunuh semuanya. Aku sudah bilang untuk berhati-hati, tapi kamu nggak mau mendengar. Kamu memaksa untuk pergi sendiri. Sekarang kemampuanmu gak setara. Malah kamu menyalahkan mulutku. Sial, lucu kan kedengarannya? Kamu? Karena kamu sudah tahu ular hitam sangat berkuasa. Kenapa nggak menghentikan aku saat aku masuk tadi? Kalau kamu menahan kur kakiku, aku nggak akan buru-buru. Situasi ini, kamu yang menyebabkannya. Kamu yang bertanggung jawab. Nggak tahu malunya, setingkat kelas dunia. Apa katamu? Sudah, jangan berdebat lagi. Ular hitam menyerang. Ketua Arta, selama kamu mati, cuma tinggal satu orang yang menghalangi tujuan Tuan Tejo. Ketua Arta. Nggak perlu lari. Lari, kamu bisa membuat Ketua Arta terbunuh. Sudah selesai bertarung. Sekarang giliranku. Bahkan aku nggak cocok untuknya. Kamu mau cari mati ya? Cuma dengan satu jari, dia bisa membuatmu mati. Fandi, nak, kamu punya mata yang bagus. Tapi, kamu terlalu percaya diri. Kamu nggak pada tempatnya ngomong begitu. Tertawalah, tetaplah tertawa. Anak ini punya kemampuan. Tapi aku nggak peduli. Kamu sudah kalah, jangan mengeluh lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Aku nggak menyangka kamu sangat berkuasa. Aku kira kamu cuma tahu obat-obatan. Yuni, jangan kejam begitu. Aku cuma penasaran. Pria ini kuat sekali. Menjadikannya master nggak merendahkan posisiku. Tunggu Yuni, apa yang kamu pikirkan? Dokter Fandi, kamu menyelamatkan hidupku. Terimalah hormatku. Ah, Ketua Arta, kamu terlalu sopan. Dokter Fandi, ini aktanya untuk klinik atas namaku. Ini nilainya 100 miliar. Dan ini, cincin macan. Dengan cincin ini, 3.000 murid aliansi Tarung Kota Jakarta akan berada di bawah perintahmu. Akan aku kasih semua padamu, Fandi. Ini terlalu banyak. Hei, Fandi, kalau kamu menolak lagi, berarti kamu merendahkanku. Baiklah,
akan kuterima. Ketua Arta, kamu baik-baik saja. Ketua Arta, kamu baik-baik saja. Kudengar Tejo membuat masalah lagi denganmu. Ya, si Tejo itu gak pernah menyerah. Sepertinya kota Jakarta akan kacau lagi. Sudahlah Pak Jody, jangan lagi disebut hal sial itu. Biar ku perkenalkan padamu. Ini Fandi, dokter hebat, master pengobatan dan seni tarung. Kali ini situasi bahaya jadi aman karena dia. Fandi, ini Jody, Direktur Jody, Kepala Keluarganya, dan juga Direktur Biro Medis Jakarta. Kalau di klinik ada masalah, jumpai saja dia. 1 macan, 2 pintu, 3 dewa kekayaan. Di kepala keluarga nomor 1 kota Jakarta, Keluarganya. Halo, Pak Jody. Fandi, halo. Ngomong-ngomong Fandi, kesehatanku buruk sekali akhir-akhir ini. Kami tadi mengobrol, dan sekarang leherku terasa sakit. Kakiku kram saat tengah malam, 2 kali saat tidur. Jantungku hampir berhenti. Tolong periksa dia juga, dan selesaikan. Kram kaki dan leher yang sakit ini cuma duduk karena terlalu lama. Juga berhentinya jantung cuma kecelakaan. Jadi aku gak mau menyulitkan Fandi. Hei, lebih baik selamat daripada menyesal. Fandi, coba periksa dia. Untuk bayarannya, kamu jangan khawatir. Uangnya banyak. Baiklah kalau begitu, akan ku minta Fandi untuk memeriksa. Baiklah kalau begitu, akan ku minta Fandi untuk memeriksa. Apa mereka berdua pikun? Mereka sebenarnya dibodohi sama anak ini. Sebenarnya nggak perlu diperiksa. Masalahnya ada di kunci mobilmu. Kunci mobil? Omong kosong apa yang dikatakan anak ini? Lebih persisnya, masalahnya itu mobilmu. Ketua Arta, Master Aryon, Fandi yang kalian kenalkan ini pintar bercanda. Pak Jody, Fandi gak bercanda. Penyakitku dia yang sembuhkan. Dengarkan saja apa katanya. Pak Jody, apa mobilmu pernah ke pemakaman? Atau menyentuh sesuatu yang nggak bersih? Enggak, mobil ini baru. Platnya baru keluar. Aku belum sempat kantongin jimat. Itu pasti nggak benar. Sumber energi jahat dari mobil itu. Pak Jody, boleh kuliah taudimu? Tunggu, gak perlu. Gak ada masalah dengan mobilku. Aku akan baik-baik saja. Akarnya dari mobil itu. Pak Jody, kamu mau memikirkannya lagi? Cukup. Masih muda dan belum belajar baik. Malah mau menipu orang. Kamu bisa membodohi Ketua Arta dan Master Aryon, tapi jangan membodohiku. Jody, Pak Arta, Master Aryon, aku ada urusan. Jadi aku mau pergi dulu. Nanti kita bahas lagi. Oh enggak. Ketua, kirim orang dan kasih jimat ini ke Pak Jody. Dia harus terima. Kalau enggak, dia akan mati. Kasih jimat ini ke Pak Jody. Dia harus terima. Kalau enggak, dia akan mati. Oh, oke. Astaga, orang itu keras kepala sekali. Akhirnya saat terlihat aku marah, baru dia terpaksa masukin ke sakunya. Hei dokter, Pak Jody ini akan baik-baik saja kan? Itu, kuharap dia bisa lewati. Adik, kenapa kamu ajak kencan hari ini? Apa istrimu setuju? Duh, jangan dibahas. Aku diusir. Dulu, kamu janji padaku, kamu akan cari kerja. Sudah setengah bulan, dapat nggak? Hani, aku lagi bersiap cari kerja. Menurutmu, aku cocoknya apa? Kerja? Kekayaanmu tembus 100 juta. Bisa bersama model setiap hari. Kenapa repot kerja? Aku cuma mau lakukan sesuatu agar nggak bosan. Itu permintaan istrimu kan? Dasar takut istri. Kemampuan medismu bagus. Dan Ketua Arta kasih kamu klinik kan? Kusaranin, buka klinik aja. Tapi Lucy nggak suka. Kan marah kalau tahu. Aku juga nggak ada lisensi medis. Akan kuurus ini. Klinik dan lisensi medis. Akan kuurus. Ini pasti klinik dari Ketua Arta. Lucy nggak akan bilang aku nganggur. Tapi hari direnovasi dulu.
Siapa pemilik di sini? Muncul sekarang. Siapa pemilik di sini? Muncul sekarang. Ada apa? Aku direktur penjualan Wuji Pharma. Klinikmu baru buka kan? Kami bisa memasok obatmu. 180 jenis obat. Harga pas 5 juta. Mengenai jumlahnya, keluarga Shan putuskan. Kalau mau stok lebih, gandakan harganya. Beres. Apa mengerti? Terlalu mahal. Kami nggak mau. Kamu nggak dengar aku tadi? Setiap awal bulan, ku antar barangnya. Mau nggak mau, kamu harus ambil. Kamu bisa buang atau bakar, tapi harus tetap bayar. Aku nggak mau. Kamu bisa apa? Kalau nggak bayar, jangan harap klinik ini bisa buka. Aku bisa suruh orang untuk merusak tempat ini sekarang. Sepertinya kamu berkuasa. Berhenti bicara. Mau bayar atau klinikmu ditutup? Keluar. Baiklah. Kamu berani rusak kontrakku? Habislah kalian. Sepupu, suruh orang ke sini. Hancurkan klinik. Ada bocah yang gak nurut. Sekarang, cepat bayar. Kalau enggak, kamu akan bermasalah. Kalau enggak, kamu akan bermasalah. Oke. Aku mau lihat. Gimana kamu hancurin klinikku? Siapa yang berani ganggu sepupuku, ha? Sebut nama kalian. Aku nggak intimidasi orang lemah. Nama? Aku Pandi. Pandi. Ayo, biar kulihat gimana kalian lumpuhkan aku. Pandi, maaf. Sepupu, dia cuma pemilik klinik bau. Apa ini perlu? Iya, ini perlu. Pandi, ini salah paham. Salah paham? Kamu bawa itu dan bilang itu salah paham. Pandi, ini salah paham. Skop ini bukan untuk bunuh. Kami mau tanya, kamu butuh buruh. Aku tahu kamu mau buka klinik, jadi aku datang untuk tawarin bantuan. Itu bagus. Tangki septic klinik perlu direnovasi. Kami kurang orang. Kalian sebagian di sini. Saat pekerjaan selesai, kalian boleh pulang. Keberatan. Saat pekerjaan selesai, kalian boleh pulang. Keberatan. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Ayo, semua ayo gali tangki septik. Ayo. Mau kemana? Terima kasih sudah kirim buruh. Ada lagi. Panggil mereka. Ayo pergi. Siapa suruh pergi? Catnya belum dipakai. Kalian cat bagian itu. Jangan keterlaluan. Jangan kira usir anjing gila bisa menindas kue nih. Aku dari grup Uji. Kamu tahu siapa? Manajernya. Grup Uji. Beromong besar. Siapa pemimpin grup Uji saat ini? Sepertinya Bayu. Kenapa? Suruh ke sini dan mengecat. Dasar beromong besar. Manajer kami itu elit tinggi di Wuji. Dia bisa hancurin kamu dengan mudah. Kamu mau dia datang mengecat? Tunggu saja tempat ini jadi rata. Pak, Tuan Fandi, sesuai perintahmu harus cat di mana? Pak Bayu, kamu ngapain? Bagus, kamu datang cepat. Aku makan dekat sini. Saat tahu perintahmu, aku langsung datang. Murid baik, kamu nggak perlu mengecat. Cukup awasi mereka. Katakan, kau singgung Tuan Fandi? Enggak kok, aku cuma bahas kolaborasi dengannya. Jadi gitu cara bahas bisnis. Cukup unik. Aku ada ide. Katakan Tuan, pakai wajahnya untuk mengecat tembok. Baik. Lakukan. Jangan. Enggak. Fandi bisa ambisi sedikit. Sudah lama ada kerjaan. Segera, lagi ku cari. Tenanglah, aku nggak akan jadi beban di keluarga Tan. Sikap apa itu? Maksudku, kamu beban keluarga. Maksudku, harus cari kerjaan layak.
Kerjaan layak itu bagus. Kamu bisa jalin hubungan dengan Doni. Dia datang diskusi kerjasama. Mobilku dibawa Yuni jemput klien. Dia antar aku pulang. Aku dan Doni gak bermasalah. Jangan nuduh. Aku dan Doni gak bermasalah. Jangan nuduh. Aku cuma berharap ini gak timbulkan perasaan. Yang hina gak akan bijak. Fandi, gak ada gunanya kamu cemburu. Gunakan tenagamu untuk cari kerja. Aku ada kerjaan layak. Mana? Apa? Kamu? Kamu buka klinik? Fandi, kamu ngapain? Kamu sudah janji. Gak praktek lagi kan? Lihat dirimu sekarang. Sudah langgar janji. Juga buka klinik. Kamu gak hargai aku. Tahu hal ini akan bunuh orang banyak. Aku gak kompeten ya? Iya, aku dulu janji gak buka praktik. Tapi orang yang kutangani, aku sangat yakin. Seberapa bakatmu? Apa kamu gak tahu? Ada lisensi medis. Ku kasih tahu. Tutup tempat itu sebelum kecelakaan medis. Maaf, gak bisa. Itu hasil kerjaku. Gak mau ku tutup. Gak mau, aku yang tutup. Terserah, Oke, besok ku hubungi biro medis dan tutup klinikmu. silakan saja. Kamu, Fandi. Duh, gadis ini. Tuan gawat, ada yang datang tutup klinik. Apa? Tuan Doni bilang tutup klinik ini kita akan dapat 1 juta. Cepat kerjakan. Kakak, ini rokoknya. Hampir siang, sudah kerja keras. Ayo ke Hotel Valley nanti untuk minum dan bersantai. Diam, aku sedang bertugas. Telepon bosmu. Atau enggak, klinik ini enggak dibuka lagi. Dan kalian bantu orang jahat. Semua akan disita. Kawan, hargai aku. Ini kartu bisnisku. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kamu nggak berhak di sini. Ada laporan bahwa klinik ini legal. Suratnya enggak lengkap. Dokternya praktik ilegal. Kalian harus kami selidiki. Tangkap mereka. Tunggu, kawan. Aku Fandi, pemilik klinik ini. Ada yang bisa dibantu? Kamu pemiliknya. Kemari. Kasih surat dan lisensi padaku. Cepat. Kawan, surat kami lengkap. Silakan pergi. Gitukah? Sini kulihat. Ada semua. Maaf, nggak terlihat jelas. Kini terjatuh, kini kotor, nggak terlihat jelas. Kita anggap itu palsu. Penjaga, tutup kliniknya. Tangkap mereka. Tembak yang melawan. Baik. Kalian, apa ini seru? Seru nggak seru, nanti tahu setelah masuk. Serahin ponsel dan barang pribadi. Kalau kalian buka klinik sekarang, masih ada kesempatan hidup. Masih keras kepala, nanti diinterogasi ketat. Dokter, mobilnya bermasalah. Kamu di mana? Aku akan datang. Dokter, Sial, Fandi ditangkap atas praktik ilegal. Temui di penjara. aku Jody. Kamu siapa? Siapa aku? Bukan urusanmu. Kalian gak ada kesempatan lagi. Nggak akan nangis sampai mati. Nanti akan kuinterogasi. Kami ada cara buat kamu kapok. Nah, kamu kira kamu telepon tadi bisa selamatkan kamu? Selama kami bisa bawa kamu, jangan harap kamu bisa keluar. Malam ini, awasi aku terus. Jangan sampai aku keluar. Bawa dia. Hei, lepasin aku. Nama. Dana klinik dari mana? Berapa hari praktik ilegal? Berapa gaji yang didapat? Nah, aku punya cara agar kamu ngomong. Sikapmu, paparan kejahatanmu. Fandi, kaki tanganmu sudah mengaku. Bicara itu kesempatanmu untuk kurangi hukuman. Bajingan. Sikap itu dikira nggak akan pukul kamu. Semua rekannya mengaku identitas mereka sudah jelas. Katakan, biar dia hilang harapan. Yang gali tangki septik itu anjing gila. Salah satu dari tim 4 lautan. Apa? Dan Yang mengecat itu Bayu, manajer Fuji, Pharma di Jakarta. Seorang manajer mengecat di sini. Lalu Tuan Sena kirim pesan ke kita. Kita sudah tutup tempat kerjanya. hah? Omong kosong. Apa? Pengacara Fuji dan 4 lautan sudah di pintu menuntut penjelasan. Ketua, kita harus apa? Harus apa? Mana mungkin menantu beban. Korelasinya sekuat ini. Apa identitasnya? Sial, ini jebakan kan? Menantu kok punya bawahan kaya raya? Liam,
Aku takut berakhir kacau. Takut apa? Kita nggak sentuh dia. Kamu menyesal bawa aku ke sini. Beraninya. Jangan kira kenal orang kaya kamu bisa seenaknya. Praktik ilegal, akui kesalahanmu. Kalau enggak ada yang menolongmu. Ketua, yang bernama Jody dipanggil. Tadi ku cek sepertinya dia biro medis. Dengan Jody lagi. Apa? Jody? Pak Jody? Oh, Jody yang mana? Yang mana lagi? Peringkat ketiga di Jakarta. Pertama di biro medis. Mustahil. Mustahil. Dokter kecil, kok bisa relasinya hebat? Pak Jody, Pak kenapa di sini? Dokter Fandi, kita ketemu lagi. Oh, terima kasih sudah selamatkan aku. Bisa bantu, periksa lagi. Maaf Pak Jody, mereka bilang lisensi aku dapat dari biro medis palsu. Kalau aku periksa kamu, sekarang akan jadi praktik ilegal. Aduh, Pak Jody. Apa hakmu? Seenaknya harus jelasin hari ini. Atau ku kasih pelajaran. Tunggu apa lagi? Lepasin dia. Dokter, Liam dan Rudy sudah dihukum. Korupsi mereka cukup buat sibuk. Menurut Rudy, Lucy memintanya lakukan hal ini. Tapi katanya, Lucy cuma minta dia hentikan kamu dari praktik medis agar enggak bahayakan lingkungan. Yang mau bunuh kamu itu Doni dari grup Doni. Bahkan istrinya nggak percaya dia. Duh, kenapa kakakku sangat hormati dia. Terima kasih Pak. Soal kerjaan lanjutan akan kuurus. Melihat kondisimu, apa ada yang terjadi? Astaga, saya buta. Nggak cuma kecelakaan mobil kemarin. Anakku sepertinya kerasukan. Diambil kain putih, coba gantung diri. Ini terjadi. Saat malam, istriku juga kerasukan. Berlari ke balkon untuk lompat. Saat itu, aku merasa membeku, nggak bisa gerak. Beruntung, jimat darimu bekerja. Setelah itu, aku sadar dan selamatkan istriku. Kebetulan kan kah? Kamu pasti lelah. Seserius itu. Dokter, tolong selamatkan aku. Kulihat mobilnya dulu. Baik. Dokter, aku sudah lihat kemampuanmu. Tapi mobil ini aku belum pernah ke pemakaman. Kok bisa nih di mobilku? Ulah siapa? Kamu nggak tahu apa iringan pemakaman yang terakhir kali? Bulan lalu, aku ke bandara dan bertemu dengan iringan pemakaman di jalan. Nggak sengaja tabrak. Apa karena ini? Tabrakan. Kamu nggak jujur padaku. Saat gini, kalau kamu bohong, aku nggak bisa bantu. Dokter, aku salah. Ini salahku. Saat itu, aku mengebut meski nggak ada yang terluka. Ku tabrak mereka semua. Ini salahku. Itu benar. Saat ada iringan, harus hormati. Tapi kamu nggak hormati, tapi kamu tabrak juga. Dan nggak minta maaf. Nggak heran. Astaga, dokter, aku salah. Sekarang gimana solusinya? Solusinya, dendam ini harus dihilangkan. Bakarlah. Ini. Dokter, gimana yang bisa lakukan? Jangan dipikirin, coba lagi, ku bakar. Ini mustahil. Pasti ada tipu muslihat. Kain ini bahannya tahan api. Tenanglah. Badu musnahkan iblis. Jody mengaku salah. Bebaskan dia. Bakar lagi. Baik. Terbakar. Maaf. Ini salahku. Nggak kulangi. Baiklah, masalah selesai. Menyetir biasa saja. Terima kasih. Tapi mobil ini aku gak berani naiki lagi. Fandi, kamu belum ada mobil kan? Belum. Kalau nggak keberatan, aku kasih mobil ini untukmu. Kamu itu ahli. Mobil ini di bawah kendalimu. Terimalah. Ku terima. Bagus. Dokter, caramu tadi hebat. Sayangnya, aku yakin kamu pasti pakai tipu muslihat. Karena kamu gak jahat, aku akan diam. Tapi kalau sakiti kakakku, atau rugikan kepentingan keluarga, aku Jidan. Gak lepasin kamu. Jaga dirimu. Gak percaya ini. Lalu percaya apa? Tinjuan. Lalu percaya apa?
tinjuan. Di dunia ini, cuma tinju yang berkuasa. Hantu atau dewa akan kuhancurkan. Benar, sayangnya tinjumu cukup lemah. Kamu ngapain? Lelah hidup. Mustahil. Kamu akan alami bencana besar. Simpan ini, kamu bisa selamat. Halo Ipar, pesawatku jam 5:30 sore. Jemputlah aku. Kiran, sebenarnya aku dan kakakmu... Ipar, aku lagi mendarat. Jangan telat. Eh, Ipar, aku ada janji dengan teman. Bantu aku tutupi dari kakak. Kiran, aku dan kakakmu... Kiran, aku dan kakakmu... Oh, jangan tolak aku. Aku baru kembali studi di hari pertama aku. Kalau nggak bantu aku, kebebasanku dibatasi oleh istrimu. Baiklah, kututupi, tapi sebelum jam 11, kamu harus pulang. Mwah. Ipar, malam ini ku traktir. Hai Kiran. Feni, Tina, Yana, lama nggak ketemu. Ini iparku, Fandi. Halo. Kukira kamu akan cari orang kaya. Ternyata kamu bawa ipar yang tinggal bersamamu. Baiklah, nggak peduli siapa dia, tapi kupanggil Tuan Harry. Tuan Jun, di sini. Tuan Jun, Kiran, biar kukenalin. Ini Tuan Harry, Direktur Bisnis Grup Tira. Halo Tuan. Jadi kamu menantu keluarga Tan. Untuk kebaikan Kiran, kalau ada masalah di Jakarta, panggil aku saja. Tuan Harry sangat perkasa. Tuan kamu. Terima kasih Tuan. Tapi, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Itu terdengar seperti kamu mampu. Kalau bukan karena ipar Kiran, kamu nggak berkesempatan minum denganku. Tuan Harry mau lindungi kamu. Itu sebuah kehormatan. Nggak perlu. Apa itu? Tuan Harry punya emosi bagus. Yang lain akan tampar kamu. Kalian ngapain? Apa iparku makan nasimu? Atau pakai uangmu? Apa sarkasme diperlukan? Baiklah, cukup. Ayo kita minum. Benar, Tuan. Jangan buang waktumu pada bocah ini. Ayo minum berempat. Ini, Kiran, minum lagi. Ini, Kiran, minum lagi. Tuan, aku nggak bisa. Sudah banyak minum. Aku sungguh nggak bisa. Kita baru mulai, Kiran. Semua temanku melihat. Kalau kamu tolak, itu memalukanku. Benar, Kiran. Ayo minum lagi. Aku saja yang minum. Bodoh, kami orang kaya sedang jalin sosial. Kamu ini apa? Kamu nggak pantas. Tuan, jangan gitu. Akan ku minum. Kiran, jangan ikut campur. Nah, ku bilangin, alasanmu di sini karena Kiran. Kalau bukan, kamu nggak bisa minum denganku. Paham? So penting sekali kamu. Siapa yang lempar piring buah itu? Beraninya lawan aku, Harry. Mau mati. Beraninya lawan aku, Harry. Mau mati. Nggak peduli kamu siapa. Ku kasih 10 detik untuk muncul. Kalau enggak, saat ketahuan, ku bunuh. Aku yang lempar. Lantas? Siapa? Aku nggak singgung kalian. Begitupun sebaliknya. Piring buah ini. Tapi kalian berisik. Aku keganggu. Ini bar. Suka-suka aku. Bukan urusanmu. Jangan keterlaluan. Aku mendesakmu. Kamu menantangku. Kawan, aku Harry, Direktur Grup Tira. Hormatilah. Hormat? Siapa kamu? Beraninya mau dihormati Martin. Apa? Kamu Tuan Martin, putra ketua Arta. Aku nggak sangka orang sepertimu tahu aku. Tapi sudah terlambat. Aku sangat benci orang yang lebih sombong dariku. Tuan, ayahku itu Haris, mantan wakil ketua dagang. Tuan, ayahku itu Haris, mantan wakil ketua dagang. Kalau nggak mau ayahmu terlibat, jangan sebut dia. Coba saja kalau nggak percaya. Lihat, apa dia berani bela kamu. Ku kasih kesempatan. Semua pria pergi.
Para perempuan, temani aku. Lumayan, setengah mabuk. Aku suka. Masih ada yang tercantik. Minggir. Cantik, semua pria di sekitarmu, semua lemah. Temani aku, kutunjukkan apa itu pria sejati. Ipat, tolong aku. Pergi, berani pukul aku. Aku nggak peduli denganmu. Tapi kalau sentuh orangku, tahu cara sebut mati. Pukul aku, Martin. Kamu pertama di Jakarta. Berani sebut namaku. Tuan, ini Fandi. Dia menantu beban. Tuan, ini Fandi. Dia menantu beban. Dia nggak punya relasi. Datang dengan adik iparnya demi makan minum gratis. Fandi, kamu tahu siapa ini? Ini Tuan Martin, putra ketua Arta. Kalau enggak mati, berlutut dan minta maaf. Jangan seret orang lain. Menantu beban. Aku preman tertop di Jakarta. Dipukul oleh penjilat. Nah, tahu apa masalahmu? Coba katakan, apa masalahku? Nah, ku yakin kamu nggak bisa sebut mati. Tuan, kami nggak dekat. Kiran yang bawa dia. Nggak ada hubungannya dengan kami. Benar-benar, kami nggak dekat. Nggak ada hubungan antara kami dan iparnya. Kok kalian gini? Dia singgung Tuan Martin, mau mati, kami enggak. Iya, Kiran, putus hubungan dengannya agar nggak terseret. Tinggalin dia, ku bebaskan kamu. Kalau enggak, kamu terseret dengannya. Nggak akan tinggalin iparku. Oke, adik ipar dan kakak ipar mau jadi pasangan tragis. Oke, akan kukabulkan. Ayahmu rendah hati, tapi kamu sombong, nggak takut rusak reputasinya. Udah sekarat masih sombong. Kosongkan ruangan. Kosongkan ruangan. Tuan, yang lainnya, tangkap semua. Awasi mereka, sampai aku habisi anak ini. Pergi kalau mau hidup. Ipat, Kiran, tenanglah. Nanti kususul. dasar bocah, kamu buat kami mati. Nggak ada kesempatan. Kukirim kamu sekarang. Adik kecil, kusarankan berlutut dan mohon ampun. Kalau berlutut, mungkin Tuan Martin akan kasih jalan keluar. Nggak ada kata berlutut di kamusku. Nah, jangan takut. Jangan menghindar. Kupukul pakai botol anggur. Mau mati atau enggak, kulepaskan kamu. Tapi kalau berani menghindar, kuhancurkan botol di bar ini. Keberatan. Tuan Martin sangat gagah, berwibawa. Kenapa cincin macan itu ada di kamu? Kamu, siapa kamu? Siapa aku? Aku orang yang selamatin ayahmu. Menurutmu aku siapa? Kamu Dokter Fandi. Aku orang yang selamatin ayahmu. Menurutmu aku siapa? Kamu Dokter Fandi. Aku Fandi Yuda. Dokter Fandi, maafin aku. Aku nggak tahu itu kamu. Kelihatannya kamu ragu-ragu. Apa menurutmu aku bisa kayak gini karena pengaruh ayahmu? Dokter Fandi, harusnya kamu tahu kapan harus berhenti. Kenapa bisa gini? Satu botol karena sudah bully Kiki. Keberatan. Enggak. Satu botol karena mau bunuh aku. Keberatan. Enggak. Baguslah kalau nggak keberatan. Masalah ini selesai. Oke, aku nurut sama yang Dokter Fandi bilang. Oke, sudah selesai. Sekarang bebasin Kiki sama yang lain. Baik. Kiki, nggak perlu ditunggu lagi. Fandi pasti sudah mati dibunuh Tuan Martin. Kiki, nggak perlu ditunggu. Fandi pasti sudah mati dibunuh Tuan Martin. Iya, ayo cepat pergi. Jangan sampai Tuan Martin temuin kita. Kak Fandi, kamu nggak apa-apa? Apa kamu luka? Aku nggak apa-apa. Mereka nggak pukul aku. Nah, kamu beruntung. Sebelum bunuh kamu, ayah Tuan Martin suruh dia pulang. Itu karena ayahnya tahu dia bermasalah sama aku. Jadi dia disuruh pulang buat dihukum. Fandi. Sudah miskin gak tahu malu. Bisa-bisanya aku kenal sama ketua Arta. Hati-hati kalau bawahannya dengar, kamu bisa dibunuh. Tuan Harry, jangan marah sama dia. Orang kayak dia cuma orang miskin yang banyak omong. Debat sama dia nggak level. Dia cuma pecundang. Kota Jakarta harusnya buat peraturan, orang pendapatannya di bawah 100 juta harus keluar. Diam, kalau jelek-jelekin Kak Fandi lagi, aku marah. Wow, keren banget Audinya. Ini Audi spek tinggi, dimodif jadi anti peluru. Harganya paling murah 10 miliar. Anti peluru nggak ada apa-apanya. Lihat plat nomornya, 68. 67 saja tahun lalu. Dilelang lebih dari 6 miliar. 68, bisa bayangin gak harganya? Benar-benar kaya. Benar-benar kaya. Plat sama mobilnya lebih dari 20 miliar. Kiki, sudah malam. Ku antar pulang. Walau gak sebagus Audi itu, tetap saja mobilku Mercedes 2 miliaran. Iya, ayo pulang bareng. Nggak perlu, aku punya mobil. Aku yang antar Kiki pulang. Kamu punya mobil juga? Mobil apa? Sepeda sewaan?
Hah? Kak Fandi, ternyata mobilmu mahal banget. Harganya 20 miliar. Waktu masuk mobil ini, mereka semua bengong. Kamu dapat mobil ini dari mana? Waktu itu temanku dihantui energi jahat dan aku bantu beresin. Jadi dia kasih mobil ini. Buat tanda terima kasih. Kak Fandi, baru 3 tahun, kamu sudah jadi master. Keren banget. Kamu percaya? Hmm? Kamu nggak mikir? Aku ngarang. Kenapa harus bilang kamu ngarang? Aku bisa berubah dari jelek jadi cantik. Wajar kalau kamu juga berubah jadi hebat. Kalau kakakmu pasti nggak akan percaya. Kak Fandi, kenapa berhenti di sini? Kamu gak masuk. Kiki, aku mau jujur. Kakakmu dan aku sudah cerai. Jadi, aku cuma bisa antar kamu sampai sini. Apa? Kak Fandi, aku gak mau kamu pergi. Kiki, urusanku sama keluarga Tan sudah selesai. Aku tinggal di sini cuma buat menuhin janji. Gak peduli, aku gak mau kamu pergi. Kiki, dari sekian tahun, kita bareng cuma beberapa hari. Paling lama juga cuma hari ini. Kenapa kamu gak mau aku pergi? Imlek kemarin, waktu radang usus buntuku kambuh, kakak yang bawa aku ke rumah sakit. Sejak itu, aku sudah anggap kamu kakakku sendiri. Kalau kamu pergi, aku juga ikut. Ayo pergi. Pagi, Kak Fandi. Kiki, kamu mau beneran tinggal di sini sama aku? Kak Fandi, kalau kamu balik ke keluarga Tan, aku bakal balik juga. Dasar konyol. Semua, kelimanya sudah hadir di rapat ini. Aku anggap kalian sudah tahu apa tujuannya. Aku langsung saja. Sejak kejadian beberapa tahun yang lalu, kursi terakhir 3 dewa kekayaan kosong. Rapat Yunding sudah 5 tahun gak punya ketua. Apa kalian punya kandidat? Aku punya daftar urutan keluarga kaya di kota Jakarta. Bisa jadi referensi. Jaya Cahya Sanalian, nilai pasar keluarga ini nggak jauh. Siapa dewa kekayaan terakhir? Susah buat diputusin. Kekayaan nomor 2. Yang penting mereka nggak kaya keluargawan, terlalu berambisi, dan nggak tahu terima kasih. Karena susah buat diputusin, kita diskusi yang lain dulu saja. Apa di sini ada yang mau jadi ketua? Semuanya, lama nggak ketemu. Aku datang ke sini buat kasih sesuatu. Posisi ketua itu punya aku. Tejo, kamu suruh orang bunuh aku. Dan sekarang kamu berani muncul di depan kami. Keluargawan, sudah ribuan tahun di kota Jakarta. Kalian berlima yang sekongkol buat maksa aku tinggalin kota ini. Malah putar balikin fakta. Gak tahu malu. Tejo, kamu terlalu sombong. Sombong? Di mimpimu kamu pasti nggak pernah bayangin, keluargawan. Sekarang sudah terkenal di komunitas naga. Sedangkan kalian, para semut masih pada rapat di sini. Buat pilih ketua rapat Yunding. Kalian nggak pantas buat posisi itu. Nggak masuk akal. Tejo, kamu gila. Kamu provokasi 5 keluarga kami. Kamu mau kejadian itu keulang lagi? Bercanda, Jody. Dengar baik-baik. Sekarang aku bisa habisin kalian sendirian. Aku bakal hancurin kalian semua. Tejo, kamu ngapain? Aku ngapain? Kita ikuti aturan lama, rapat Yunding. Kita pakai pertarungan hidup dan mati. Pertarungan hidup dan mati? Kenapa? Kaget? Bukannya kamu pakai itu buat singkirin keluargawan? Malam ini, aku bakal ambil balik semua punyaku. Tejo, kamu sudah pikirin ini? Kamu benar-benar mau 1 lawan 5? Mereka 4 Grandmaster yang kubawa. Ku kasih 1 jah, bawa siapapun yang kalian mau. Kalau bisa kalahin mereka, keluargawan bakal keluar dari kota Jakarta. Kalau enggak, posisi ketua jadi punyaku. Dan aku mau kalian jadi budakku selamanya. Aku tunggu kalian di arena Taiping. Ayo pergi. Tuan Tejo, aku sudah konfirmasi kalau ular putih dan ular hitam dua-duanya mati di tangan Fandi. Kalau dia masih hidup, pasti bakal jadi masalah. Fandi, bunuh ular putih dan hitam. Berarti dia ancaman. Gimana latar belakangnya? Menantu keluarga Tan. Sejak kapan ada keluarga Tan di kota Jakarta? Keluarga Tan cuma keluarga biasa di Jakarta. Istri Fandi, Lucy Tan, punya perusahaan kecil yang nilainya kurang dari 100 miliar. Dan Fandi cuma berandal yang punya ilmu bela diri. Shh, dia hoki di urusan wanita. Bawa wanita itu ke sini. Sesudah menang, aku mau menikmati dia. Tenang saja Tuan Tejo.
Kakakku, ular hitam dan ular putih, mati di tangannya. Bakal kupastiin, kubunuh dia. Bagus, dalam setengah jam bawain aku kepala Fandi. Aku sudah panggil 2 ahli tingkat surga. Fandi pasti bakal mati. Bagus, kalau aku ambil alih kota Jakarta, kamu akan jadi senior. Terima kasih, Tuan Tejo. Kalau aku ambil alih kota Jakarta, kamu akan jadi senior. Terima kasih, Tuan Tejo. Perusahaan Logan mau promosiin produk kami. Baik, aku ke sana. Kalian mau apa? Kalian? Kamu pemilik perusahaan media Logan, ular hijau. Bukannya kamu mau ngomongin kolaborasi? Kamu mau ngapain? Pertanyaan bagus, tapi aku nggak bakal jawab. Kalau mau tanya, tanya saja suamimu. Sebenarnya apa maumu? Ada orang hebat yang tertarik sama kamu. Kamu wanita paling cantik di Jakarta, tapi sangat malang. Sekarang terlalu cepat. Gimana kalau kita senang-senang dulu? Enggak, jangan, enggak. Pijatan Kak Fandi luar biasa. Nggak tahu kenapa, tapi perasaanku nggak enak. Dokter Fandi, gawat. Ada apa? Ada kejadian aneh lagi. Adikku kasih kabar kalau Nona Lucy tadi kecelakaan dan sekarang hilang. Apa katamu? Kayaknya dia diculik. Kami periksa riwayat teleponnya. Ada telepon dari perusahaan Logan. Itu perusahaannya Tejoan. Aku ngerti. Dokter Fandi, di luar kelihatannya perusahaan Logan. Itu perusahaan investasi, tapi nyatanya sebuah organisasi yang dibuat Tejo latih pembunuh. Orang yang tanggung jawab itu ular hijau. Saudara ular hitam dan putih, tapi kekuatannya jauh dari 2 saudaranya. Dia gaib. Mau ular hitam, ular hijau yang berani sentuh orangku bakal jadi ular mati malam ini. Tuan Fandi, aku tahu kamu hebat, tapi jangan ambil risiko. Buat lawan semua pembunuh di situ, aku suruh adikku dan anak buahnya datang. Nggak perlu, aku bakal selamatin istriku sendiri. Properti pribadi dilarang masuk. Coba saja. Properti pribadi dilarang masuk. Coba saja. Peringatan terakhir, cepat pergi atau kami tembak. Kamu nggak mampu. Cari mati. Di mana ular hijau? Ampun, kami cuma kerja cari uang. Ular hijau, keluar. Nah, kamu datang ke tempat yang salah. Ini bakal jadi makamu. Jangan banyak omong. Suruh ular hijau keluar. Ingat, Bam bakal bunuh kamu. Bam, ketua 3 iblis Siam. Bukan orang biasa, tapi siapapun yang halangi aku harus mati. Sombong. Amitabha. Aku Himing biksu dari kuil Shaolin. Hari ini buat nona ular hijau. Aku langgar janjiku buat nggak bunuh. Ku bunuh kamu, iblis pembunuh. Kamu pikir tameng lonceng emas ini cuma buat pajangan? Kamu masih gak ngerti. Aku suruh ular hijau keluar. Orang lain gak usah ikut-ikutan. Bahkan ahli tingkat surga nggak bisa hentiin kamu. Mana istriku? Dia mati. Cari mati. Kuat banget. Tapi apa gunanya kamu kuat? Istrimu yang cantik itu sudah mati sama aku. Istrimu yang cantik itu sudah mati sama aku. Mana Jangan istriku? harap aku kasih tahu ke kamu. Tuan Tejo bakal balas dendamku. Lucy, kamu gak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kenapa mereka mati? Aku dengar mereka ahli tingkat surga. Aku bunuh mereka semua buat selamatin kamu. Jangan bercanda. Kamu tahu syarat buat jadi ahli tingkat surga? Bahkan di Aliansi Tarung Jakarta, cuma ketua Arta yang penuhi syarat. Kalau kamu sehebat itu, kamu pasti sudah jadi nomor 1 di Jakarta. Aku bisa. Tergantung kamu percaya atau enggak. Turunin aku. Aku bisa jalan sendiri. Turunin aku. Pasti ada pahlawan yang kebetulan ikut bantu.
Sesudah bunuh orang-orang ini dia pergi. Dan kamu kebetulan datang dan temuin aku. Gitu ceritanya kan? Gitu ceritanya kan? Lucy, kamu bisa percaya aku sekali saja. Oke, aku ngerti. Tuan Fandi, Ketua Hani dalam masalah. Tolong datang ke arena typing. Oke, aku kesana sekarang. Aku ada masalah mendadak. Lebih baik kamu periksa ke rumah sakit. Bukan urusanmu. Dia terlalu lemah. Ini yang ke-8. Apa? Di Jakarta nggak ada satupun yang bisa lawan. Aku masih punya 2 Grandmaster yang belum masuk arena. Oke, aku sendiri yang tes kemampuanmu. Ketua Arta, Anda sudah berumur. Kalau Anda maksain, aku takut. Ini pil permajaan yang mahal itu. Ini langkah terakhir untuk selamatin nyawaku. Sekarang waktunya. Ku serahin semua yang ku bisa. Sudah selesai. Orang Jakarta lambat banget. Sudah selesai. Orang Jakarta lambat banget. Walau tua dan gak sehebat dulu. Bunuh badut kayak dia bukan masalah. Bagus, aku harap Ketua Arta menang. Ketua Aliansi Tarung Jakarta, aku saranin kamu nyerah dan serahin jabatanmu ke aku. Gak usah banyak omong. Siap-siap mati. Kamu coba ngalahin 1 Grandmasterku. Bukannya terlalu awal. Buat senang. Ya sudah, suruh mereka berdua langsung. Sombong. Bagus, Ketua Arta masih hebat banget. Kami kagum. Ketua Arta kalahin 3 langsung. Kamu mau ngomong apa lagi, Tejo? Tejo, kamu kalah. Hari ini aku kasih tahu, kota Jakarta sekarang gak bisa diganggu. Tejo, kamu kalah. Hari ini aku kasih tahu, kota Jakarta sekarang gak bisa diganggu. Hari ini bakal kubuat kamu pergi pakai cara yang sama kayak kamu dulu pergi. Tejo, kamu licik. 4 pasukanmu sudah kalah. Kamu harus keluar dari kota Jakarta. Orang tua, kamu pakai obat duluan. Beraninya ngajarin aku. Hari ini, walau aku kalah, keluargawan akan tetap hancurin kota Jakarta. Ketua Rara, apa Ketua Arta bisa menang? Susah, Tejo sekarang punya kekuatan. Setara Grandmaster. Walau Ketua Arta sehat, dia nggak sebanding. Nggak usah ngomong lagi. Siap-siap mati. Gimana bisa? Cuma 5 tahun. Kenapa kamu bisa sekuat ini, Tejo? Aku harus terima kasih sama kalian. Selama 5 tahun ini, aku nggak pernah istirahat. Cuma buat balas dendam. Kelihatannya kita bisa kalahin dia kalau Fandi datang. Dia nggak bakal datang. Apa maksudmu? Tejo, kamu apain Fandi? Fandi kayaknya sudah jadi mayat sekarang dan istrinya sudah disekap dan dibawa ke vilaku. Nunggu aku nikmati. Dan kalian berdua, sebaiknya kalian menyerah dan jadi budakku selamanya. Aku jamin kalian bakal bisa nikmatin kekayaan dan kemuliaan. Kalau enggak, kalian bakal masuk neraka. Sama kayak Fandi. Kamu bohong, kamu gak mungkin bisa bunuh Fandi. Benarkah? Terus di mana dia? Matilah kalian berdua. Mana dia? Panggil dia. Aku dengar kamu cari aku. Kamu cari aku. Adik Fandi, aku tahu kamu bakal datang. Kamu Fandi. Bagus. Seenggaknya perjalanan ke Jakarta nggak terlalu membosankan. Aku bakal jadi lawanmu. Hancur. Itu jurus keabadian. Kamu Master Abadi. Kamu Tejoan. Kamu punya nyali. Beraninya sentuh wanitaku. Beraninya sentuh Lucy. Sebutin, kamu mau mati pakai cara apa? Pura-pura abadi. Padahal kamu bisa mati.
kamu bisa tahan pedang, tapi tidak bisa tahan bom. Tejo, kamu gila. Berhenti. Walau harus mati, kalau bawa orang ini sepadan. Tuan Fandi, kekuatanmu buat kita takjub. Kota Jakarta selamat karena bantuanmu Dr. Fandi. Mulai sekarang, Kota Jakarta bakal ikutin semua perintahmu. Cukup perintahin, kami bakal lakuin. Kita semua Kita mau semua Dr. Fandi Dr. ketua Fandi Rapat jadi Ketua Rapat Yundi Yundi. buat pimpin Buat Kota Jakarta. Fandi, aku bakal turutin perintahmu mulai sekarang. Adik, mulai sekarang kamu rajaku. Ada apa? Bukannya kamu harus kasih aku penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Apa yang harus dijelasin? Lagian, kamu nggak akan percaya kalau aku jelasin. Jelasin. Kak, jangan galak-galak sama Kak Fandi. Kamu diam. Aku juga belum hukum kamu karena kabur dari rumah. Iya. Oke, kamu mau penjelasan? Aku jelasin. Aku peramal hebat, bela diri tingkat atas, dokter yang gak tertandingi. Aku bantu Hani dari situasi darurat. Aku kalahin tempat lautan. Aku rubah takdir dan buat Tuan Arion hidup lagi. Aku selamatin Ketua Arta lawan ratusan orang. Aku pakai ilmu ramalku buat selamatin Tuan Jody. Dan di pertarungan hidup dan mati, aku kalahin Tejoan dan selamatin Rapat Yunding. 8 atau 9 dari 10 kelompok besar Jakarta. Kasih aku penawaran, mereka berteman dan suka seni bela diriku. Jadi, Jody kasih aku mobil Audi dengan plat nomor 68-nya. Terus, Tuan Arion kasih aku kalung cinta. Terus, Tuan Arta kasih aku cincin macan. Aku bisa kemana saja di kota Jakarta sekarang. Kekayaan atau koneksi, semua ada di tanganku. Kalau keluargamu mau ikut rapat Yunding, itu gampang. Gua sama penjelasannya. Cukup, Fandi. Aku butuh penjelasan yang benar. Bukan malah ngarang. Kamu pikir aku nggak tahu gimana cara kamu masuk ke circle orang hebat itu? Pasti itu karena Hani, kan? Fandi, kamu nggak sadar, nggak ada yang gratis. Apalagi Hani. Kamu sudah terima banyak dari dia, pakai sumber dayanya, dan kenal orang-orang berkuasa. Kamu pikir itu semua gratis? Lihat, sudah ku bilang, kamu gak percaya. Tetap saja minta penjelasan. Aku minta penjelasan, bukan kebohongan. Aku tahu kamu nggak mau jelasin. Oke, kamu pergi. Aku nggak bakal maksa lagi. Benar atau enggaknya, kita bakal tahu sesudah perjamuan di Istana Awan besok. Kiki, jaga kakakmu. Oke. Kamu? Kak, jangan marah lagi. Ibu? Kak, kamu belum sembuh. Kenapa tetap datang? Iya, nak. Kamu percaya kata-kata Fandi kalau dia bisa buat keluarga kita masuk rapat Yunding? Bukannya itu bercanda. Ibu, ayo masuk dulu aja. Oke. Wah, Kak Fandi di mana? Kenapa nggak kelihatan? Ini Istana Awan, jamuan paling mewah di Jakarta. Nggak ada orang sembarangan yang bisa masuk. Keluarga Tan bisa masuk juga karena keluargaku. Pecundang kayak Fandi cuma layak diam di luar. Oke, cukup ngomongnya. Para tamu, sesudah ini Ketua Rapat Yunding bakal umumin anggota ke-6 dari rapat ini dan Dewan Kekayaan ketiga di Jakarta. Apa? Rapat runding punya ketua? Mana mungkin? 1 pintu, 2 macan, dan 3 dewa kekayaan di luarnya. Tapi mereka kayak kesatuan. Tapi sebenarnya mereka masing-masing kedudukan mereka setara. Mereka gak pernah tunduk sama orang lain. Karena itu, sejak berdiri sampai sekarang Rapat Yunding gak pernah punya ketua. Gak kebayang orang kayak gimana yang diakui sama mereka berenam. Siapa orang yang bisa jadi ketua Rapat Yunding? Dibanding Ketua Rapat Yunding, ada gelar yang lebih cocok buat orang kayak gitu. Lebih cocok dipanggil orang nomor 1 di kota Jakarta. 8 atau 9 dari 10 kelompok besar Jakarta. Kasih aku penawaran, mereka berteman dan suka seni bela diriku. Kalau keluargamu mau ikut rapat Yunding, itu gampang. Nggak mungkin. Pasti aku terlalu banyak mikir. Selanjutnya, silahkan sambut Ketua Rapat Yunding. Aku datang buat penuhin janji.